Terpaksa nikah kontrak dengan pria bule pemilik resort mewah Bali. Demi uang 100 juta per bulan untuk membiayai keluargaku. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Desiran angin sore di Ubud selalu membawa aroma khas. Wangi bunga Kamboja yang semerbak, dupa yang dibakar di pura-pura kecil, dan sedikit sentuhan tanah basah setelah hujan. Bagi Ayu, aroma itu adalah wangi rumah. Wangi kedamaian yang terasa begitu lekat, sekaligus wangi rutinitas yang perlahan terasa mencekik. Di usianya yang 23, dengan kulit sawo matang yang eksotis dan rambut hitam legam yang selalu diikat ekor kuda, Ayu seharusnya menikmati masa muda. Seharusnya dia sibuk merencanakan masa depan. Mungkin melamar pekerjaan impian atau sekadar menghabiskan waktu luang dengan teman-temannya di pantai. Namun, realitanya jauh dari itu. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Ayu sudah bangun. Bukan untuk bermeditasi atau yoga seperti kebanyakan turis yang membanjiri Ubud, melainkan untuk membantu ibunya, Niluh, menyiapkan sarapan sederhana. Mereka punya warung kecil di depan rumah, menjual nasi campur dan jajanan pasar untuk para pekerja lokal. Penghasilannya tak seberapa, hanya cukup untuk makan sehari-hari dan biaya sekolah dua adiknya, Putu dan Made. Putu, yang baru masuk SMP, bercita-cita menjadi guru. Sementara Made, si bungsu yang berusia 10 tahun, bermimpi bisa bermain bola di stadion besar. Mimpi-mimpi sederhana yang terasa begitu jauh untuk diraih. Ayah Ayu, Wayan, adalah seorang pengrajin kayu. Tangannya terampil, mampu mengubah seonggok kayu menjadi patung-patung dewa atau ukiran rumit yang memukau. Karyanya sering dibeli oleh galeri seni di Denpasar atau turis asing yang singgah. Dialah tulang punggung keluarga. Namun, akhir-akhir ini, punggung itu terasa semakin rapuh. Batu kering yang awalnya dianggap sepele, kini tak pernah berhenti. Napasnya sering tersengal, dan wajahnya semakin pucat dari hari ke hari. Ayu sering memergoki ayahnya duduk termenung di bengkel. Tatapan kosong menatap serpihan kayu yang berserakan. Ada kecemasan yang menggantung di udara, tak terucapkan, namun begitu terasa. "Nggak apa-apa, Nak. Mungkin cuma kecapean," ujar Wayan suatu malam, saat Ayu memijat pundaknya yang kaku. Senyumnya dipaksakan, dan Ayu tahu itu. Ibunya juga sering terlihat menghela napas panjang saat Wayan terbatuk-batuk di tengah malam. Dokter desa sudah menyarankan pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit di Denpasar, tapi Wayan selalu mengelak. Alasannya klise, "Nanti saja, Nak. Banyak kerjaan." Ayu tahu alasan sebenarnya, biaya. Warung mereka memang ramai, tapi pengeluaran juga terus meningkat. Harga kebutuhan pokok merangkak naik, dan biaya sekolah adik-adiknya tidak bisa ditunda. Tabungan keluarga? Nihil. Bahkan untuk perbaikan atap yang bocor saja, mereka harus menunda-nunda. Ayu sering merasa bersalah. Dia anak sulung, seharusnya bisa berbuat lebih. Dia bekerja paruh waktu di sebuah kafe turis yang populer di pusat Ubud, melayani para bule dengan senyum ramah yang terkadang terasa kaku di bibirnya. Kafe itu bernama Sunrise Delik, sesuai dengan pemandangannya yang langsung menghadap hamparan sawah dan matahari terbit yang menakjubkan. Gaji dari kafe lumayan, tapi tetap saja, itu hanya tetesan air di tengah samudra kebutuhan keluarga. Setiap pulang dari kafe, saat melewati jalanan yang ramai dengan motor dan mobil turis, Ayu akan merenung. Sejauh mata memandang, Bali adalah surga. Resort mewah menjulang, mobil-mobil mahal berseliweran, dan bule-bule dengan senyum lebar seolah tak punya beban hidup. Kontras sekali dengan kehidupannya yang dipenuhi kekhawatiran akan hari esok. Desiran angin yang dulunya membawa kedamaian, kini terasa seperti bisikan ancaman, seolah mengingatkan bahwa badai besar akan segera datang. Ayu tidak tahu kapan, dari mana, atau seberapa dahsyat badai itu. Tapi dia tahu, dia harus siap. Siap melakukan apapun demi keluarganya.
Kecemasan yang selama ini menggantung di udara, bagai awan kelabu yang perlahan menutupi mentari, akhirnya menemukan wujudnya yang paling menakutkan. Suatu pagi, setelah batuk kering ayah Wayan semakin parah, berubah menjadi batuk berdahak disertai darah samar, dan demamnya tak kunjung turun meski sudah diberi obat warung, ayah akhirnya luluh. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya lemas tak bertenaga. Dengan bantuan beberapa tetangga yang iba, Mas Wayan, seorang sopir taksi lokal yang sering mengangkut wisatawan dari warung mereka, membantu Ayu dan ibunya, Niluh, membawa ayah ke puskesmas terdekat. Puskesmas kecil di pinggir Ubud itu hanya bisa memberikan penanganan awal. Dokter di sana, seorang pria parubaya dengan tatapan mata lelah namun penuh simpati, menatap ayah dengan cermat. Setelah memeriksa, ia menghela napas panjang. Gejala-gejalanya, kami khawatir ini bukan batuk biasa, Bu Niluh, ujar Dokter Made, menatap ibu dengan tatapan prihatin yang tidak bisa disembunyikan. Ada indikasi yang tidak bagus pada paru-paru Tuan Wayan. Lebih baik kita pastikan saja secepatnya. Saya sarankan Anda membawa beliau ke rumah sakit besar di Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk röntgen dan mungkin tes darah yang lebih spesifik. Kata-kata dokter itu bagai isyarat yang membunyikan alarm di hati Ayu. Mereka tidak punya pilihan. Dengan sisa uang yang ada dan sedikit pinjaman dari tetangga, mereka menyewa mobil untuk membawa ayah ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar, rumah sakit terbesar di Bali. Perjalanan itu terasa sangat panjang dan sunyi, diwarnai batuk ayah yang memilukan dan isak tangis tertahan ibu. Malam itu, di bangsal kelas 3 yang remang-remang, berbau disinfektan dan penderitaan, dunia Ayu runtuh sepenuhnya. Setelah menunggu berjam-jam dengan jantung berdebar kencang, dokter yang menangani ayah keluar dari ruang pemeriksaan dengan ekspresi yang sangat serius, bahkan lebih serius dari Dokter Made di puskesmas. Ibunya langsung berdiri, wajahnya tegang dan matanya bengkak karena cemas. Ayu menggenggam tangan adiknya, Putu, yang sedari tadi tak berhenti menangis dalam diam, wajahnya sembab dan pucat. Made, si bungsu yang berusia 10 tahun, tertidur pulas di pangkuan ibu, tak menyadari badai besar yang akan segera menerpa keluarganya. Maaf, Ibu Niluh, Nak Ayu. Suara dokter itu terdengar berat, seolah setiap kata yang keluar adalah beban yang tak tertahankan. Matanya menatap mereka satu persatu, penuh belas kasihan. Dari hasil röntgen terbaru, CT scan, dan beberapa tes awal yang kami lakukan, kami menduga Tuan Wayan menderita kanker paru-paru stadium lanjut. Dunia Ayu terasa berputar. Kata, kanker, bagai palu godam raksasa yang menghantam dadanya, meremukkan harapan dan masa depan. Stadium lanjut? Itu berarti ayah tidak akan sembuh dengan mudah. Itu berarti perjuangan yang sangat panjang dan berat. Ibunya terhuyung, nyaris ambruk jika saja Ayu tidak sigap menopangnya, memeluknya erat. Air mata yang selama ini ditahan Ayu akhirnya pecah, mengalir deras membasahi pipinya. Ia memeluk ibunya erat, berusaha tegar meski hatinya sendiri hancur berkeping-keping, diiringi isak tangis Putu yang kini semakin keras. Biayanya, Dok, berapa perkiraannya? Tanya ibu dengan suara serak, nyaris tidak terdengar, seolah kata-kata itu tercekat di tenggorokan, terlalu berat untuk diucapkan. Dokter menghela napas. Pengobatan kanker stadium lanjut itu sangat kompleks, Bu. Ada beberapa tahapan. Pertama, kita perlu melakukan kemoterapi untuk membunuh sel kanker. Kemudian mungkin radiasi untuk menargetkan area tertentu, dan jika memungkinkan, operasi untuk mengangkat tumor. Belum lagi obat-obatan pendukung, multivitamin, dan perawatan intensif pasca kemoterapi. Untuk perkiraan awal, Bu, untuk beberapa siklus awal saja, kami butuh dana setidaknya 200 hingga 300 juta rupiah. Dan itu belum termasuk biaya-biaya tak terduga lainnya, seperti komplikasi atau perawatan lanjutan. Angka itu bagai petir di siang bolong. 200 juta? 300 juta? Bagi keluarga mereka, yang penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari dan biaya sekolah, angka itu adalah jumlah yang tak terjangkau, bahkan dalam mimpi terliar sekalipun. Selama ini, seluruh uang yang mereka dapatkan habis untuk kebutuhan primer. Tabungan mereka sudah terkuras habis bahkan sebelum ayah dibawa ke Denpasar, hanya untuk biaya transportasi dan pemeriksaan awal di puskesmas.
Bagaimana mungkin mereka, keluarga Wayan dan Niluh, bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Dalam beberapa hari setelah vonis itu, suasana rumah mereka berubah drastis, dari hangat dan penuh tawa menjadi sunyi dan mencekam. Tawa riang Putu dan Made Sirna digantikan oleh keheningan yang menyiksa. Mereka tidak mengerti sepenuhnya, tapi merasakan aura kesedihan yang pekat. Ibu terlihat lebih sering melamun, tatapannya kosong, sesekali menyeka air mata yang diam-diam jatuh di pipinya saat mengira tidak ada yang melihat. Ayah, meski berusaha tegar dan tersenyum setiap kali Ayu menjenguknya, tak bisa menyembunyikan rasa sakit fisik dan kekecewaan di matanya. Ia tahu, penyakitnya ini adalah beban finansial dan emosional yang sangat besar bagi keluarganya. Ayu merasa sesak, seperti ada batu besar yang menimpa dadanya. Dia mencari-cari solusi, membolak-balik pikiran. Dia melihat selebaran iklan pinjaman bank, tapi mereka tidak punya jaminan yang cukup. Menggadaikan sertifikat tanah, itu satu-satunya harta berharga mereka, warisan leluhur. Menjual warung mereka, itu adalah satu-satunya sumber pendapatan mereka selain dari pekerjaan ayah. Jika itu hilang, bagaimana mereka akan hidup nanti, apalagi membiayai pengobatan ayah? Semua opsi itu terasa seperti menggali lubang yang lebih dalam, justru akan menghancurkan mereka. Setiap malam, Ayu akan duduk di teras belakang, menatap bintang-bintang di langit Bali yang pekat, seolah mencari petunjuk dari atas sana. Desiran angin malam terasa dingin, menusuk hingga ke tulang, seolah menyampaikan bisikan keputusasaan. Rasa putus asa mulai merayapi hatinya, mengancam untuk menelannya bulat-bulat. Dia merasa sendirian, memikul beban dunia di pundaknya yang masih muda. Air mata kembali membasahi pipinya. "Apa yang harus kulakukan?" bisiknya pada angin, berharap ada jawaban yang datang dari kegelapan, sebuah jalan keluar dari labirin penderitaan ini. Namun, tidak ada jawaban. Hanya kesunyian dan beratnya kenyataan yang menghimpit. Ayu tahu, dia tidak bisa menyerah. Dia tidak boleh membiarkan ayah pergi begitu saja. Ayah membutuhkannya, ibu membutuhkannya, adik-adiknya juga. Dia harus mencari jalan, apapun caranya. Bahkan jika itu berarti dia harus melakukan sesuatu yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya dan dirinya selamanya. Pagi-pagi sekali, saat embun masih membasahi daun-daun di persawahan dan kabut tipis menyelimuti puncak Gunung Agung yang agung, Ayu sudah berangkat kerja. Langkah kakinya terasa berat, seolah memikul beban tak kasat mata. Kafe, Sunrise Delik, adalah tempatnya mencari nafkah tambahan. Sebuah tempat yang dulu menjadi pelariannya dari rutinitas, kini terasa seperti sangkar yang memperjelas keadaannya. Aroma kopi panggang yang seharusnya menenangkan, kini terasa hambar di hidungnya, bercampur dengan bau disinfektan dari rumah sakit yang masih melekat dalam ingatannya. Setiap kali melihat turis-turis asing dengan tawa renyah dan senyum tanpa beban, memotret keindahan sawah terasering, Ayu merasakan tusukan iri yang tajam. Mereka bisa menikmati hidup, menjelajahi dunia tanpa memikirkan utang, sementara dia terjebak dalam lingkaran setan utang dan penyakit yang tak berujung. Di kafe itulah, beberapa minggu sebelum vonis ayah yang mengubah segalanya, Ayu pertama kali mendengar nama Arthur. Bukan dalam interaksi langsung, melainkan dari bisikan-bisikan dan gumaman yang beredar di antara sesama karyawan dan sesekali terdengar dari meja-meja tamu. Arthur adalah pemilik The Obsidian, sebuah resort mewah bintang 5 yang baru saja selesai dibangun di pinggir pantai Jimbaran. Resort itu digadang-gadang sebagai salah satu yang termewah di Bali, sebuah mahakarya arsitektur modern minimalis yang menyatu sempurna dengan alam, dengan kolam renang tanpa batas yang seolah menyatu dengan laut lepas, dan deretan villa-villa pribadi yang harganya selangit. Orang-orang berbisik tentang kekayaannya yang tak terbatas, tentang latar belakangnya yang misterius, dan tentang mengapa seorang bule muda tampan seperti dia memilih tinggal permanen di Bali dan membangun kerajaan bisnis di sana. Katanya sih, dia itu keturunan bangsawan Eropa. Tapi orangnya dingin banget. Nggak pernah senyum. Kayak patung yang terbuat dari es. Bisik Kadek, rekan kerja Ayu yang supel dan cerewet. Suatu siang saat mereka membersihkan meja-meja kosong setelah jam makan siang. Pernah lihat dia sekali waktu pas dia datang untuk inspeksi. Auranya serem tapi karismatik.
Ayu awalnya tidak terlalu peduli dengan gosip itu. Baginya, Arthur hanyalah salah satu dari ribuan bule kaya yang membanjiri Bali. Mereka datang, berfoya-foya, menikmati surga, lalu pergi, meninggalkan jejak uang dan cerita singkat. Namun, belakangan ini, cerita tentang Arthur mulai menarik perhatian Ayu, bukan karena kekayaannya yang fantastis, melainkan karena desas-desus lain yang beredar, jauh lebih aneh dan tak terduga. Dengar-dengar, Tuan Arthur itu lagi cari istri, ujar Wayan, barista senior di kafe yang biasanya pendiam, suatu sore saat mereka beristirahat sebentar. Tapi bukan istri beneran, kayaknya. Kontrak, buat kepentingan bisnis atau warisan gitu. Mata Ayu spontan membelalak lebar, mengedipkan matanya karena tidak percaya. Kontrak? Maksudnya, nikah palsu? Mana mungkin? Wayan mengangkat bahu, tangannya sibuk membersihkan mesin kopi. Ya, gitulah. Ada yang bilang buat memenuhi syarat warisan keluarganya di luar negeri yang mengharuskan dia menikah pada usia tertentu. Ada juga yang bilang buat stabilitas citra perusahaannya di sini, biar terlihat punya keluarga dan lebih terpandang di mata investor. Pokoknya, nikah palsu. Ada bayarannya pula, katanya gila-gilaan. Bisa sampai puluhan juta per bulan. Ayu awalnya menertawakan itu sebagai gosip belaka, sebuah cerita fiksi yang dibuat-buat untuk mengisi waktu luang. Mana mungkin ada orang yang mau menikah kontrak, apalagi dengan bayaran yang gila-gilaan, seperti itu? Itu terdengar seperti cerita di sinetron atau film-film Hollywood. Namun, setelah vonis ayah dan angka 300 juta rupiah itu menghantamnya, membuat otaknya mati rasa. Gosip itu tiba-tiba terasa berbeda. Secercah harapan, sekecil apapun itu, muncul di benaknya, bagai setitik cahaya di tengah kegelapan yang pekat. Tapi bersamaan dengan harapan itu, muncul juga seember racun keraguan dan rasa jijik pada dirinya sendiri yang memualkan. Bagaimana jika itu benar? Bagaimana jika memang ada celah untuk mendapatkan uang sebanyak itu dengan cara yang tidak lazim? Pikiran itu menghantui Ayu. Seperti mimpi buruk yang terus berputar di kepalanya. Dia tahu itu bukan cara yang benar. Bukan cara yang diajarkan orang tuanya. Bukan nilai-nilai yang selama ini ia pegang teguh. Ini adalah bentuk lain dari penjualan diri, menjual martabat, menjual dirinya sendiri demi uang. Namun, setiap kali dia membayangkan wajah pucat ayah yang terbaring lemah, napasnya yang tersengal, dan air mata ibu yang diam-diam jatuh di bantal, rasa jijik itu sedikit demi sedikit terkikis oleh keputusasaan yang menggerogoti. Kebutuhan akan uang mengalahkan segalanya. Beberapa hari berikutnya, Ayu mulai mencari tahu lebih banyak tentang gosip itu. Dia bertanya pada Kadek dan Wayan dengan lebih serius, berusaha menyembunyikan nada putus asa yang bergetar dalam suaranya. Mereka hanya tahu sedikit, sebatas gosip dari mulut ke mulut yang sudah menyebar luas di kalangan pekerja pariwisata. Yang jelas, Arthur memang dikabarkan sedang mencari istri untuk jangka waktu tertentu dengan kompensasi yang fantastis. Tapi tidak ada yang tahu siapa yang bisa menghubunginya atau bagaimana cara mengajukan diri untuk tawaran yang aneh itu. Ayu merasa seperti berjalan di tepi jurang yang curam dan berbahaya. Di satu sisi adalah jurang kehancuran keluarga yang menunggu ayah semakin parah karena penyakitnya, yang akan menelan semua mimpi adik-adiknya. Di sisi lain adalah jurang martabatnya sendiri, yang akan dia lewati jika menerima tawaran semacam itu, menjadi istri sewaan. Tapi jurang yang mana yang lebih dalam? Jurang mana yang akan menyeret seluruh keluarganya ke dalam kehancuran total? Dia tahu ini gila. Ini bukan Ayu yang dulu. Ayu yang selalu menjunjung tinggi adat, kehormatan, dan kesederhanaan keluarga. Namun, keadaan telah mengubahnya menjadi seseorang yang tidak dia kenali lagi. Malam-malam tanpa tidur diisi dengan pikiran tentang utang yang terus menumpuk, biaya rumah sakit yang terus membengkak, dan masa depan adik-adiknya yang suram jika ayah tidak tertolong. Desiran angin Bali yang tadinya damai dan menenangkan, kini terasa seperti suara bisikan setan yang membujuk, menawarkan jalan keluar yang mengerikan namun begitu menggiurkan. Ayu mulai berpikir, jika ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan ayah, untuk menjaga keluarganya tetap utuh, apakah dia punya pilihan lain? Bisikan itu semakin kencang, menenggelamkan suara hati nuraninya, menenggelamkan semua keraguan.
Dia harus menemukan Arthur. Dia harus setidaknya mengetahui kebenaran di balik gosip itu. Karena jika itu benar, maka dia mungkin harus siap menjadi wanita yang berbeda. Wanita yang rela mengorbankan segalanya demi orang yang dicintainya. Niat sudah bulat. Ayu tahu, dia harus mencari tahu lebih banyak tentang Arthur dan gosip pernikahan kontrak itu. Dia tak bisa lagi membiarkan ayahnya berjuang sendirian di ranjang rumah sakit, dihiasi selang infus dan mesin-mesin yang terus berbunyi. Dengan tekad yang membara, yang kini terasa lebih seperti keputusasaan, ia mulai bertanya kepada siapapun yang mungkin memiliki informasi. Dari Kadek, ia mendapat kabar bahwa Arthur, si pemilik The Obsidian, sesekali makan malam di restoran fine dining di dalam resortnya sendiri, atau terkadang di sebuah restoran Italia eksklusif di Seminyak yang bernama Il Paradiso, tempat para ekspatriat dan sosialitas sering berkumpul untuk pamer kekayaan dan koneksi. Arthur jarang terlihat di Ubud, yang lebih tenang dan kental dengan budaya lokal, karena kesibukannya mengelola bisnisnya yang megah. Satu sore, setelah shiftnya di Sunri Sedelik usai, dan uang tip yang didapatnya hanya cukup untuk ongkos pulang pergi ke rumah sakit, Ayu memutuskan untuk nekat. Dengan pakaian kerjanya yang sederhana, kaos putih polos dan celana jeans usang, serta sedikit uang sisa gajinya yang dia sisihkan, ia naik ojek online menuju Jimbaran. Jantungnya berdebar kencang sepanjang perjalanan, iramanya tak beraturan. Rasa takut bercampur dengan adrenalin yang membakar, membisikkan bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Ia tak tahu apa yang akan dilakukannya jika bertemu Arthur, atau bahkan bagaimana caranya mendekati pria sedingin es yang digambarkan orang-orang. Pikiran itu saja sudah membuat perutnya mulas. Matahari mulai condong ke barat, melukis langit dengan semburat jingga dan keemasan, saat Ayu tiba di depan gerbang The Obsidian. Resort itu menjulang anggun di tepi pantai, bagai patung kemewahan yang tak tersentuh. Arsitektur modern yang memukau, dengan dinding kaca berkilau dan taman-taman tropis yang terawat sempurna, memancarkan aura eksklusivitas. Kemewahan yang terpancar dari setiap sudut membuat Ayu merasa semakin kecil dan tak berarti, seperti butiran pasir di hadapan samudra luas. Penjaga gerbang yang kekar, dengan seragam rapi dan tatapan dingin, menatapnya dengan pandangan curiga saat Ayu mencoba masuk. "Maaf, Nona, ini area privat. Anda ada janji?" Suaranya datar, tanpa nada ramah sedikit pun, seolah membatasi jarak antara mereka. Ayu gelagapan. Wajahnya memerah karena malu dan gugup. Saya ingin bertemu Tuan Arthur. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan beliau," katanya, suaranya sedikit bergetar. Penjaga itu tersenyum tipis. Senyum mengejek yang jelas menunjukkan bahwa ia tidak percaya. Tuan Arthur tidak menerima tamu tanpa janji. Apalagi dari umum. Tatapannya menyapu penampilan Ayu dari atas ke bawah, dari rambut yang sedikit lepek karena keringat hingga sandal jepit yang ia kenakan, seolah menilai bahwa ia tidak pantas bahkan untuk menginjakan kaki di area itu. Ayu merasa panas di pipinya, harga dirinya tercabik-cabik. Ia ingin menyerah, berbalik dan pulang ke Ubud, melupakan semua kegilaan ini dan menerima takdir keluarganya. Namun, bayangan wajah ayah yang pucat, napasnya yang tersengal, dan air mata ibu yang diam-diam jatuh kembali melintas di benaknya, memberikan kekuatan yang tak terduga, seolah mendorongnya untuk tidak menyerah. Ia tak bisa pulang dengan tangan kosong. "Tolong, Pak. Ini benar-benar penting. Ini menyangkut nyawa," kata Ayu, suaranya kini sedikit lebih tegas, meski masih ada getaran keputusasaan. Penjaga itu tetap bergeming, tak menunjukkan simpati sedikit pun. "Saya minta maaf. Peraturan tetap peraturan." Putus asa, Ayu mundur beberapa langkah. Ia menatap ke dalam resort, mencoba mencari celah, sebuah jalan yang tak dijaga. Pikirannya kalut, berputar-putar mencari solusi. Lalu, matanya menangkap sesuatu. Sebuah kafe kecil di bagian depan resort, dengan beberapa meja outdoor yang langsung menghadap ke pantai. Mungkin Arthur sesekali duduk di sana untuk sekadar minum kopi atau melihat pemandangan. Itu satu-satunya harapannya yang tersisa. Ayu masuk ke kafe itu, memesan es teh manis yang harganya hampir separuh gajinya sehari, dan memilih salah satu meja paling pojok,
berpura-pura menikmati pemandangan laut yang mulai dihiasi siluet sunset. Matanya terus menjelajahi setiap sudut resort, terutama area lobi dan pintu masuk. Senja mulai melukis langit dengan warna-warna jingga, merah, dan ungu yang menakjubkan, memantul indah di permukaan laut yang tenang. 1 jam berlalu, lalu 2. Es tehnya sudah habis, dan Ayu mulai kehilangan harapan. Mungkin ia memang gila. Mungkin semua ini hanya membuang waktu dan tenaganya. Tepat saat ia hendak beranjak, kakinya sudah mulai kram karena duduk terlalu lama. Sebuah mobil sport hitam mewah dengan kilau metalik yang mencolok berhenti mulus di depan lobi utama. Seorang pria tinggi, dengan rambut coklat terang yang tertata rapi dan jas linen berwarna krem yang sempurna tanpa celah, keluar dari mobil. Sosoknya memancarkan aura dingin namun memikat, karisma yang tak terbantahkan. Itulah Arthur. Ayu langsung mengenalinya dari foto-foto di majalah pariwisata yang terkadang dia lihat di kafe atau di kamar kos rekan-rekannya. Arthur berjalan cepat menuju sebuah lift privat, tak menoleh sedikit pun, seolah dunia di sekitarnya tidak ada. "Tuan Arthur," panggil Ayu, suaranya tercekat di tenggorokan, lebih seperti bisikan yang nyaris tak terdengar. Ia spontan berdiri, kursinya berderit dan tasnya nyaris terjatuh saking terkejutnya melihat sosok itu begitu dekat. Arthur berhenti. Gerakannya terhenti, seolah membeku. Ia menoleh perlahan, tatapan matanya yang tajam dan berwarna biru laut menusuk tepat ke arah Ayu, seolah ingin melihat menembus jiwanya. Tidak ada ekspresi di wajahnya, hanya kebingungan tipis yang sesaat muncul di matanya, lalu menghilang. Ia menunggu, lengan disilangkan di dada, seolah memberinya waktu singkat untuk menjelaskan. Ayu menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. "Maaf, Tuan. Saya Ayu. Saya bekerja di kafe di Ubud. Saya perlu bicara penting dengan Anda. Ini sangat mendesak." Arthur tak bergerak. "Saya tidak ada janji dengan Anda. Apa yang Anda inginkan?" Suaranya dalam dan berat, nyaris tanpa intonasi, datar dan formal. "Ini tentang gosip yang beredar tentang pernikahan kontrak," kata Ayu, memberanikan diri. Suaranya bergetar menahan malu yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Wajahnya memerah padam, ia bisa merasakan tatapan ingin tahu dari beberapa pengunjung lain yang lewat, seolah mereka tahu apa yang sedang ia lakukan. Mendengar kata-kata itu, alis Arthur terangkat sedikit, ekspresi datar itu sedikit retak, menunjukkan secercah kejutan. Ia melirik jam tangan mewahnya, lalu menghela napas kecil yang nyaris tak terdengar, seolah sedang mengambil keputusan penting. "Ikut saya." Ayu tak percaya telinganya. Ia buru-buru mengangguk, lalu mengikuti Arthur ke area privat di dekat lobi, menuju sebuah ruang pertemuan kecil yang elegan. Ruangan itu didesain dengan gaya minimalis modern, dengan lukisan abstrak di dinding dan meja kaca yang bersih. Aroma wangi lilin aromaterapi yang mahal dan AC yang dingin menyambut mereka, kontras dengan hawa panas dan cemas yang Ayu rasakan. Arthur duduk di kursi kulit mewah, menunjuk kursi di seberangnya dengan gerakan tangan. Ayu duduk dengan canggung, hatinya masih berdebar tak karuan, nyaris meledak. "Jadi, Anda datang kemari karena gosip itu?" Arthur memulai, tanpa basa-basi. Tatapannya dingin, menginterogasi, mencoba mencari tahu apakah Ayu hanya seorang pengincar uang atau ada motif lain. "Anda ingin menjadi istri kontrak saya?" Ayu menunduk, malu, tapi juga merasa lega karena pria itu tidak menyangkalnya. Setidaknya, gosip itu ada dasarnya. "Saya tahu ini mungkin terdengar gila, Tuan. Saya juga tidak pernah membayangkan melakukan ini. Tapi, saya sangat membutuhkan uang. Ayah saya sakit keras. Kanker paru-paru stadium lanjut. Butuh ratusan juta untuk pengobatannya. Keluarga kami tidak punya apa-apa lagi. Kami tercekik utang." Suaranya bergetar, jujur dan penuh keputusasaan, air mata nyaris tumpah di pelupuk matanya. Arthur menyimak dengan tenang, tanpa menunjukkan emosi sedikit pun. Wajahnya tetap datar, seolah ia adalah seorang negosiator yang ulung. Ia mengeluarkan sebuah tablet tipis dari tas kerjanya, dan membuka sebuah dokumen digital. "Saya memang membutuhkan istri kontrak. Untuk 2 tahun.
Ini adalah term dan condition-nya. Ia mulai membaca beberapa poin utama dengan suara monoton. Anda tidak boleh punya hubungan lain selama masa kontrak. Anda harus menjaga reputasi saya dan resort ini di depan umum. Di depan publik, Anda adalah istri saya yang sah, Nyonya Arthur. Di balik itu, kita adalah orang asing, dengan batas-batas yang jelas. Anda tidak boleh menanyakan tentang urusan pribadi saya, dan saya tidak akan menanyakan tentang urusan pribadi Anda. Sebagai gantinya, saya akan membayar Anda 100 juta rupiah per bulan. Angka itu, 100 juta rupiah, mengalir begitu saja dari bibir Arthur, seolah tak berarti, hanya deretan angka. Tapi bagi Ayu, angka itu adalah jumlah yang luar biasa. Jawaban atas semua doanya yang putus asa. Cukup untuk membiayai kemoterapi ayah, cukup untuk biaya sekolah adik-adiknya hingga lulus SMA, cukup untuk melunasi utang-utang yang melilit keluarga mereka. Ini adalah secercah harapan yang begitu besar, menjanjikan kelegaan dari semua beban yang ia pikul. Namun, harapan itu datang dengan harga yang mengerikan. Menjual dirinya, martabatnya, kebebasannya, dan mungkin juga hatinya sendiri. Pernikahan palsu. Hidup di bawah atap yang sama dengan pria yang tidak ia cintai, dan yang mungkin tidak akan pernah mencintainya. Pria yang menatapnya dengan tatapan tanpa emosi, seolah ia hanyalah komoditas yang bisa dibeli. Bagaimana? Tanya Arthur. Tatapannya masih dingin, menembus Ayu seolah membaca setiap pikiran dan keraguan yang ada di benaknya. Anda mau atau tidak? Di bawah langit senja Bali yang mulai gelap, dengan bisikan ombak dari kejauhan yang terdengar samar-samar, Ayu menatap pria di depannya. Pria yang menawarkan solusi atas semua masalahnya. Namun dengan syarat yang begitu pahit. Pria yang bisa menyelamatkan keluarganya dari kehancuran, tapi mungkin akan menghancurkan jiwanya sendiri. Ia tahu ini gila. Ia tahu ini salah. Ia tahu ibunya pasti akan menentang habis-habisan jika tahu. Tapi apakah ia punya pilihan lain? Malam itu, di ruang pertemuan dingin, The Obsidian. Waktu seolah membeku. Setiap detik terasa seperti jarum jam yang berdetak keabadian. Ayu duduk membeku di kursi kulit yang empuk. Namun terasa seperti kursi panas yang membakar. Matanya terpaku pada layar tablet Arthur yang memancarkan cahaya dingin, menampilkan draft kontrak. Matanya melesat membaca poin-poin yang disebutkan Arthur tadi. 2 tahun, 100 juta rupiah per bulan, tanpa hubungan lain, menjaga reputasi, pernikahan palsu. Setiap kata terasa seperti belati yang menusuk hatinya. Namun di sisi lain, bayangan wajah ayah yang mengerang kesakitan di ranjang rumah sakit, suara napasnya yang tersengal, dan tatapan sendu ibunya terus berputar di benaknya, menghapus setiap keraguan. Saya butuh jawaban Anda sekarang. Suara Arthur memecah keheningan yang mencekam. Suaranya tetap datar tanpa emosi, seolah ini hanyalah transaksi bisnis biasa, tanpa melibatkan perasaan atau nyawa. Ia menunjuk arah Ayu dengan tatapan tajam, seolah mendesak jawaban pasti. Saya tidak punya banyak waktu untuk menunda dan mencari kandidat lain. Ayu mengangkat pandangan, menatap mata biru Arthur yang dingin dan penuh perhitungan. Tidak ada jejak kehangatan, simpati, atau bahkan sedikit pun ketertarikan di sana. Hanya ada kalkulasi yang presisi. Pria ini melihatnya sebagai solusi, sebuah objek untuk memenuhi kebutuhannya, bukan sebagai manusia dengan segala beban dan perasaannya. Dan Ayu, entah mengapa, dalam keputusasaan itu, bisa memahami perspektif itu. Dia pun melihat pria ini sebagai solusi instan untuk masalahnya, sebuah jembatan menuju keselamatan keluarganya, bukan sebagai calon suami. Saya butuh waktu untuk berpikir, ujar Ayu. Suaranya nyaris berbisik, tercekat di tenggorokan. Tenggorokannya terasa kering dan sakit. Arthur menggelengkan kepala perlahan. Tidak ada waktu. Saya sudah bertemu dengan beberapa kandidat lain selama seminggu terakhir. Anda adalah yang terakhir saya temui malam ini. Besok saya harus mengambil keputusan. Jika Anda tidak mau, saya akan menghubungi yang lain. Ancaman itu, entah disengaja atau tidak, menghantam Ayu tepat di ulu hati, meremukkan sisa-sisa pertahanannya. Kandidat lain? Ini berarti kesempatan emas ini bisa hilang kapan saja. Kesempatan untuk menyelamatkan ayah,
kesempatan untuk melunasi tumpukan utang yang mencekik, kesempatan yang mungkin tidak akan datang lagi seumur hidupnya. Ayu memejamkan mata erat-erat, membiarkan air mata yang nyaris tumpah kembali tertahan di pelupuk matanya yang panas. Dalam keheningan yang menyiksa itu, ia teringat wajah ibu yang menatapnya dengan putus asa di rumah sakit, tatapan yang penuh harapan dan kelelahan. Dia teringat senyum polos adik-adiknya, Putu dan Made, yang masih penuh mimpi untuk masa depan. Dan dia teringat senyum ayah yang kini samar-samar dihinggapi bayang-bayang kematian, batuknya yang semakin parah. Mereka semua bergantung padanya. Dialah satu-satunya harapan. Martabat? Harga diri? Apa artinya itu semua jika keluarganya hancur? Jika ayah pergi meninggalkannya karena ia terlalu gengsi untuk bertindak? Baik, ucap Ayu, suaranya kini lebih jelas dan mantap, meski masih bergetar menahan gejolak emosi. Dia membuka matanya, menatap Arthur dengan tatapan kosong, pasrah namun penuh tekad. Saya terima tawaran Anda. Arthur tak menunjukkan reaksi apapun. Ia hanya mengangguk singkat, ekspresinya tetap datar dan tak terbaca. Ia menggeser tabletnya ke hadapan Ayu, lalu mengeluarkan sebuah stylus tipis dari saku jasnya. Tanda tangani di sini, katanya, menunjuk kolom tanda tangan digital di bagian bawah kontrak. Tangan Ayu gemetar hebat saat meraih stylus itu. Perasaan campur aduk menyelimuti dirinya. Lega karena solusi di depan mata, namun jijik pada diri sendiri karena apa yang akan ia lakukan, sebuah tindakan yang berlawanan dengan semua yang ia yakini. Jemarinya menekan layar tablet, menuliskan namanya dengan huruf demi huruf, Ayu Dewi. Sebuah tanda tangan yang terasa seperti menjual sebagian dari jiwanya, sebuah sumpah yang ia tak tahu bisa ia penuhi atau tidak. Bagus. Arthur mengangguk singkat setelah melihat tanda tangan Ayu yang sedikit gores. Ia kemudian menarik kembali tablet itu dan mulai mengetik cepat di atasnya. Mungkin mencatat detail kesepakatan atau membuat jadwal. Besok pagi, pukul 8, mobil saya akan menjemput Anda di rumah. Bawa semua barang-barang pribadi Anda. Kita akan langsung ke notaris untuk mengurus berkas-berkas pernikahan dan kemudian Anda akan pindah ke resort ini. Ayu hanya bisa mengangguk, terlalu kaget untuk berbicara. Semuanya terjadi begitu cepat, seolah ia sedang berada dalam mimpi buruk yang bergerak dalam kecepatan tinggi, tak memberinya waktu untuk bernapas. Satu hal lagi, Arthur menambahkan, tatapannya kini sedikit lebih tajam, seolah memberikan peringatan. Saya tidak akan menyembunyikan fakta bahwa ini adalah pernikahan kontrak dari orang tua Anda. Itu akan menjadi tanggung jawab Anda untuk memberitahu mereka, atau tidak memberitahu. Tapi pastikan tidak ada masalah yang timbul dari pihak keluarga Anda. Saya tidak ingin drama atau komplikasi yang bisa merusak reputasi saya atau bisnis ini. Perkataan Arthur itu bagai hantaman lain, menghantamnya telak. Memberitahu orang tuanya? Bagaimana mungkin dia mengatakan kepada ibu dan ayah bahwa dia akan menikah palsu demi uang? Itu akan menghancurkan hati mereka lebih dari vonis penyakit ayah itu sendiri. Rasa bersalah menghimpit dadanya, membuatnya sulit bernapas. Namun, Ayu hanya bisa mengangguk pasrah. Ia tidak punya pilihan lain. Setelah semua formalitas selesai, Arthur berdiri dari kursinya. Anda boleh pulang sekarang. Sampai besok pagi. Ayu berdiri perlahan, tubuhnya terasa kaku dan lemas. Ia ingin menanyakan banyak hal. Ingin menanyakan bagaimana Arthur bisa begitu dingin dan tak berperasaan. Bagaimana ia bisa menjual dirinya sendiri seperti ini. Tapi ia menahannya. Kontrak itu sudah jelas. Jangan menanyakan tentang urusan pribadi. Itu adalah batas yang ia sendiri setujui. Ia berjalan keluar dari ruang pertemuan, melewati lobi, The Obsidian, yang megah. Meninggalkan kemewahan yang kini terasa begitu menjijikkan dan menyesakan. Langit sudah sepenuhnya gelap. Hanya ada bintang-bintang yang berkelip samar dan suara ombak yang memecah kesunyian malam. Ayu memesan ojek online lagi. Dan sepanjang perjalanan pulang ke Ubud, air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah deras. Ia menangis dalam diam, membiarkan angin malam menerpa wajahnya. Seolah mencoba mengeringkan air matanya yang tak kunjung berhenti. Air mata dari sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Dia sudah melakukan itu. Dia sudah menjual dirinya, menjual mimpinya, menjual hatinya.
Tapi entah mengapa, di balik semua rasa sakit, rasa jijik, dan kehampaan itu, ada secercah harapan kecil yang berbisik di relung hatinya. Ayah akan sembuh. Keluarga akan selamat. Dan untuk saat ini, bisikan itu adalah satu-satunya hal yang bisa membuatnya terus bernapas dan melangkah maju. Pagi itu, mentari terbit di Ubud seperti biasa, memancarkan cahaya keemasan di antara dedaunan hijau dan persawahan yang berkilau embun. Ayam jago masih berkokok di kejauhan, dan aroma masakan dari warung tetangga mulai tercium. Namun, bagi Ayu, pagi itu tidak membawa kehangatan yang sama. Rumah yang tadinya terasa nyaman dan penuh kehangatan, kini terasa asing, dipenuhi keheningan yang menyesakan, seolah seluruh jiwanya sudah pergi terlebih dahulu. Ibu Niluh menatap Ayu dengan mata bengkak dan wajah pucat. Setelah Ayu, dengan berat hati dan air mata berlinang, menjelaskan sebagian kecil dari kebenaran. Dia akan menikah dengan seorang pria bule kaya raya demi menyelamatkan ayah. Dia sengaja tidak menyebutkan detail kontrak atau pernikahan palsu yang sebenarnya. Ibu hanya bisa menangis, antara lega karena ayah akan mendapatkan perawatan yang layak, dan hancur karena harus merelakan putri sulungnya pergi dengan cara yang terasa begitu tiba-tiba, misterius, dan di luar nalar. Tepat pukul 8, jarum jam belum bergeser sedikit pun dari angka 8 tepat. Sebuah mobil sedan hitam mewah yang panjang dan mengkilap berhenti mulus di depan rumah sederhana mereka yang berlantaikan semen. Jendela kaca gelapnya memantulkan wajah-wajah tetangga yang penasaran, berbisik-bisik dan menunjuk-unjuk, mencoba menebak apa yang terjadi. Wayan, sang sopir Arthur yang bertubuh kekar dan berwajah ramah namun sedikit kaku dan formal, keluar dari mobil. Ia membungkuk hormat kepada Ibu Ayu, seolah mereka adalah bangsawan. "Sudah siap, Nona Ayu?" tanyanya sopan, dengan aksen Bali yang kental namun terpelihara. Ayu mengangguk, napasnya tercekat, jantungnya berdebar tak karuan. Barang-barangnya hanya muat dalam satu koper kecil yang sudah usang, berisi beberapa set pakaian sederhana dan sebuah foto keluarga yang telah pudar, potret ayah, ibu, dan ketiga anaknya yang masih tersenyum bahagia. Ia memeluk ibu erat, menahan isak tangis yang akan meledak, membiarkan aroma ibunya yang familiar membasahi kerudung Ayu untuk terakhir kalinya. "Jaga ayah ya, Bu. Ayu pasti sering pulang, setiap kali ada kesempatan." Ibu hanya mengangguk, tak mampu berucap sepatah kata pun, hanya air mata yang terus mengalir membasahi pipi keriputnya. Putu dan Made, adik-adiknya, masih bingung dan sesekali bertanya mengapakah Ayu pergi begitu tiba-tiba, meninggalkan mereka begitu saja. Ayu hanya bisa memeluk mereka bergantian, membisikkan janji akan pulang dengan membawa kabar baik dan masa depan yang lebih cerah. Perjalanan dari Ubud ke Denpasar terasa begitu panjang, diiringi keheningan yang memekakan. Ayu duduk tegang di kursi belakang mobil yang empuk dan harum. Jendela kaca gelap yang memisahkan dirinya dari dunia luar terasa seperti dinding transparan yang memisahkan dirinya dari kehidupannya yang dulu, dari kesederhanaan dan kepolosan masa lalunya. Di kantor notaris yang megah, dengan meja marmer mengkilap dan rak buku berisi dokumen-dokumen tebal, Arthur sudah menunggu. Ia mengenakan setelan jas abu-abu gelap, tampak berwibawa, dingin, dan nyaris tanpa ekspresi, seolah sebuah patung hidup. Prosesnya berjalan cepat, efisien, dan tanpa emosi yang berarti. Ayu hanya mengangguk dan menandatangani setiap dokumen yang disodorkan, seolah ia adalah boneka yang diprogram untuk patuh. Nama Arthur Alexander Blackwood dan Ayu Dewi kini resmi tertera dalam akta pernikahan, disaksikan oleh notaris yang profesional dan 2 orang saksi dari pihak Arthur yang juga sama-sama berwajah datar. Setelah semua proses hukum selesai, tanpa perayaan atau bahkan senyuman, Wayan mengantar Ayu langsung ke The Obsidian Resort. Pintu gerbang raksasa itu terbuka perlahan, menyingkap hamparan kemewahan yang memesona dan nyaris tak nyata. Kolam renang tanpa batas yang airnya biru jernih seolah menyatu dengan birunya laut, taman-taman tropis yang rimbun dengan bunga-bunga eksotis, dan bangunan-bangunan villa berarsitektur modern minimalis yang menyatu sempurna dengan alam, semua terlihat seperti adegan dalam film-film Hollywood yang biasa Ayu lihat di televisi. Ayu dibawa ke sebuah villa pribadi yang luas, jauh lebih besar dari rumahnya dan warung yang ia tinggalkan. Di dalamnya, ada kolam renang privat yang berkilauan di bawah sinar matahari, area bersantai yang elegan dengan sofa-sofa besar, kamar tidur utama yang megah dengan tempat tidur king size dan pemandangan laut lepas yang menakjubkan,
serta kamar mandi marmer yang mewah dan dilengkapi jacuzzi. Ada lemari pakaian besar yang sudah terisi penuh dengan pakaian-pakaian baru berlabel desainer, dari gaun kasual yang elegan hingga gaun malam yang anggun, lengkap dengan sepatu dan tas yang serasi. Ini adalah sangkar emas yang dijanjikan Arthur, sebuah janji yang kini menjadi kenyataan. Ini adalah tempat tinggal Anda selama 2 tahun ke depan, Nyonya Blackwood, ujar seorang staf resort yang mengantarnya. Seorang wanita muda dengan seragam rapi, senyumnya ramah namun formal, tanpa kehangatan yang tulus. Semua kebutuhan Anda akan diurus sepenuhnya. Jika ada yang Anda perlukan, Anda bisa menghubungi concierge atau menghubungi Tuan Arthur langsung melalui nomor yang sudah kami berikan. Ayu mengangguk, mencoba tersenyum ramah. Namun senyum itu terasa kaku dan asing di bibirnya. Ia mengucapkan terima kasih, dan staf itu pun pergi, meninggalkan Ayu sendirian di dalam villa yang begitu luas dan hampa, seolah suara langkah kakinya sendiri bergema. Ia berjalan perlahan ke kamar tidur utama, membuka lemari, dan menyentuh kain-kain mahal itu. Sutra yang lembut, chiffon yang ringan, katun Mesir yang sejuk. Semua terasa asing di kulitnya, seolah bukan miliknya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wajahnya terlihat lelah dan sendu. Matanya yang biasanya memancarkan keceriaan kini terlihat kosong. Ini bukan dirinya. Ini adalah Ayu yang baru. Ayu yang kini bernama Ayu Blackwood, istri kontrak dari seorang miliarder yang tidak ia kenal. Tak lama setelah ia menata barang-barangnya yang sedikit, hanya foto keluarga dan beberapa barang pribadi yang tak berharga, Arthur muncul di villa. Ia berdiri di ambang pintu, tangannya dimasukkan ke saku celana trousersnya, tatapannya menyapu seisi ruangan tanpa emosi. "Sudah nyaman?" tanyanya. Suaranya tetap tanpa emosi, lebih mirip pertanyaan basa-basi yang tak membutuhkan jawaban jujur. "Ya," jawab Ayu singkat, suaranya nyaris berbisik. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Lingkungan baru ini terasa begitu menekan. Arthur mengangguk kecil. "Bagus. Saya sudah mengatur jadwal untuk Anda. Akan ada beberapa acara penting yang harus kita hadiri bersama sebagai pasangan dalam beberapa minggu ke depan. Makan malam bisnis dengan investor, acara amal penting, dan beberapa pertemuan sosial dengan kolega-kolega saya. Anda harus selalu tampil sempurna, profesional. Akan ada seorang stylist yang akan datang besok pagi untuk membantu Anda memilih pakaian dan menata penampilan. Jangan membuat saya malu di depan umum, Nyonya Blackwood." Kata-kata terakhir Arthur itu, "Jangan membuat saya malu," terasa seperti tamparan yang menohok harga dirinya. Ayu merasa harga dirinya kembali terinjak. Ia hanyalah boneka yang harus tampil sempurna untuk kepentingan Arthur. Sebuah aksesori mahal yang bisa dipamerkan. "Saya mengerti, Tuan," ujar Ayu, menahan diri untuk tidak membantah atau menunjukkan emosi. "Satu hal lagi," Arthur melanjutkan, tatapannya kini sedikit lebih tajam, menyorot ke arah pintu kamar utama. "Ruangan ini adalah tempat pribadi Anda. Saya tidak akan masuk ke sini tanpa izin atau undangan khusus dari Anda. Begitu pula sebaliknya, Anda tidak boleh masuk ke area pribadi saya atau kantor saya tanpa izin. Batas-batas itu harus jelas dan tidak boleh dilanggar." Ayu mengangguk lagi. Pria ini memang ahli dalam menciptakan batas. Batas antara peran mereka di depan umum dan realitas hampa di balik itu. Batas antara dirinya dan Arthur. Sebuah garis tak terlihat yang memisahkan segalanya. Menjaga jarak emosional dan fisik di antara mereka. Setelah itu, Arthur mengangguk singkat dan pergi, menghilang di balik pintu, meninggalkan Ayu sendirian lagi. Villa mewah itu terasa begitu luas dan sunyi. Gemanya sendiri terasa seperti mengejek. Gemerlapnya kemewahan tidak bisa mengisi kekosongan di hatinya, tidak bisa meredakan badai di jiwanya. Ayu berjalan ke balkon, menatap laut lepas yang mulai gelap, dihiasi semburat terakhir senja. Suara ombak yang berdebur seolah mengulang kembali kesunyian di dalam dirinya, menyuarakan kehampaan yang baru. Dia punya segalanya sekarang. Uang, kemewahan, status. Kecuali satu hal, kebebasan dan kebahagiaan sejati. Ini adalah sangkar emasnya, tempat di mana ia hidup dalam kemewahan yang hampa dan penuh kepura-puraan. Hari-hari pertama di The Obsidian terasa seperti pertunjukan panggung yang tiada henti bagi Ayu,
sebuah sandiwara mewah yang harus ia mainkan dengan sempurna. Setiap pagi, tepat pukul 7, seorang stylist bernama Nia, wanita muda berambut bob dengan senyum profesional dan mata yang selalu berbinar antusias, akan datang ke villa untuk membantunya memilih pakaian. Nia dengan cekatan memilah gaun-gaun dari berbagai desainer ternama, sepatu-sepatu hak tinggi, dan perhiasan berkilauan, menjelaskan etika berpakaian untuk setiap acara. Sarapan bisnis yang santai di area outdoor resort, makan siang formal dengan investor asing di restoran eksklusif, atau pesta gala di malam hari yang dihadiri banyak orang penting. Ayu, yang seumur hidupnya hanya terbiasa dengan kebaya sederhana, kain batik, dan pakaian kerja kasual, merasa seperti boneka manekin yang didandani. Cermin di kamar tidur yang luas memantulkan sosok asing yang elegan, rambutnya ditata rapi dengan berbagai gaya, dan wajahnya dipoles make-up profesional yang menutupi jejak lelah di matanya. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada kekosongan yang menggerogoti, sebuah kehampaan yang tak bisa ditutupi oleh gaun termahal sekalipun. Arthur, seperti yang telah ia janjikan, benar-benar menjaga batas yang telah ia tetapkan. Interaksi mereka di dalam villa terbatas pada percakapan seperlunya tentang jadwal acara, atau hal-hal yang berkaitan dengan operasional resort. Tidak ada basa-basi, tidak ada obrolan pribadi tentang hari mereka, apalagi sentuhan fisik yang tak diperlukan. Arthur adalah seorang pria yang sangat teratur, disiplin, dan sangat fokus pada pekerjaannya. Ayu mengamati bahwa Arthur bangun sangat pagi, seringkali sudah berada di kantornya yang megah sebelum matahari terbit, dan bekerja hingga larut malam. Bahkan kadang ia melihat lampu kantornya masih menyala saat ia sendiri sudah terlelap. Ia sangat mengawasi setiap detail resort, mulai dari kebersihan lobi hingga kualitas makanan di restoran, memastikan semuanya berjalan sempurna tanpa celah. Para staf memandangnya dengan rasa hormat bercampur sedikit rasa takut, menganggapnya sebagai sosok yang karismatik namun tak terjamah. Di depan umum, di hadapan para tamu resort yang kaya raya, investor besar, dan kolega bisnis Arthur yang berpengaruh, Ayu dan Arthur adalah pasangan yang serasi, pasangan impian. Mereka akan tersenyum tipis, senyum yang dilatih Arthur, berpegangan tangan secara singkat jika diperlukan untuk penampilan, atau Arthur sesekali akan meletakkan tangannya di punggung Ayu saat memperkenalkan dia sebagai istri saya, Ayu Blackwood, dengan nada penuh kebanggaan yang terdengar sangat meyakinkan. Ayu belajar dengan cepat cara menanggapi pertanyaan-pertanyaan ringan tentang asal-usulnya, tersenyum pada orang-orang yang tidak ia kenal, dan menjaga ekspresi netral saat ia sebenarnya merasa canggung dan kikuk. Ia mengagumi betapa Arthur bisa dengan mudah beralih dari mode, bos dingin dan kaku, menjadi mode, suami menawan dan penuh perhatian, di depan kamera atau publik. Ada momen-momen canggung yang tak terhindarkan, tentu saja. Misalnya, saat seorang kolega Arthur yang terlalu ingin tahu bertanya tentang kisah cinta mereka yang romantis, atau saat seorang sosialite bertanya tentang masa lalu Ayu yang sederhana. Ayu harus pintar berimprovisasi, memberikan jawaban-jawaban umum yang tidak terlalu banyak berbohong namun juga tidak mengungkap kebenaran pahit di balik pernikahan mereka. Arthur biasanya akan menyelamatkan situasi dengan mengubah topik pembicaraan dengan elegan atau menarik Ayu ke obrolan lain dengan orang yang berbeda, seolah tahu persis kapan Ayu mulai merasa tertekan. Yang paling sulit adalah ketika mereka harus menunjukkan kemesraan yang lebih mendalam. Di sebuah makan malam gala yang mewah, di mana banyak jurnalis dan fotografer hadir, fotografer tiba-tiba meminta mereka berpose lebih dekat dan mesra. Arthur, dengan sedikit kerutan samar di dahinya yang nyaris tak terlihat, mengulurkan tangannya dan melingkarkan di pinggang Ayu. Sentuhan itu, meski singkat, formal, dan terencana, membuat Ayu merasakan aliran listrik kecil menjalar di tubuhnya. Bau parfum mahal Arthur yang maskulin, kehangatan tubuhnya yang terpancar dari balik jas, semua itu terasa begitu asing sekaligus anehnya, mendebarkan dan mengganggu. Ayu berusaha mati-matian untuk tetap tenang dan tersenyum, menyadari betapa profesionalnya Arthur dalam peran ini, seolah ia terbiasa dengan akting semacam ini. Di balik semua peran yang dimainkan, Ayu juga mulai menyadari betapa kesepiannya Arthur di balik semua kemewahan dan kekuasaannya. Ia sering melihat Arthur duduk sendirian di balkon kantornya yang luas saat larut malam, hanya diterangi cahaya bulan dan lampu-lampu kota, menatap laut dengan tatapan kosong yang sulit diartikan. Pria itu jarang terlihat tertawa lepas atau berbagi cerita pribadi dengan siapapun,
bahkan dengan asisten pribadinya yang paling setia sekalipun. Meskipun resortnya ramai dengan tamu dari seluruh dunia, Arthur selalu tampak menyendiri, seolah membangun tembok tak terlihat di sekelilingnya. Ayu melihat bahwa di balik fasad dingin dan kaku itu, ada sesuatu yang rumit, sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam dirinya yang tidak bisa diakses orang lain. Uang 100 juta rupiah pertama sudah masuk dengan tepat waktu ke rekeningnya, tepat di awal bulan sesuai kesepakatan. Tanpa ragu, Ayu langsung mentransfer sebagian besar ke rekening ibunya untuk biaya pengobatan ayah. Respons ibu lewat telepon terdengar antara tangis bahagia dan nada tak percaya yang campur aduk. Ayah akan segera memulai siklus kemoterapi pertamanya minggu depan. Hati Ayu campur aduk, lega dan sedikit bangga karena ia bisa membantu, namun juga getir karena cara yang ia pilih untuk mendapatkan uang itu. Di salah satu makan malam bisnis penting, Ayu duduk di samping Arthur. Ia mendengarkan dengan saksama percakapan Arthur dengan seorang investor penting dari Singapura tentang rencana pembangunan resort baru di Lombok. Arthur berbicara dengan penuh semangat. Matanya berbinar saat menjelaskan visinya yang ambisius. Ayu melihat sisi lain dari Arthur, sisi seorang pebisnis ulung yang bersemangat, yang memiliki gairah besar terhadap pekerjaannya dan impiannya. Pria itu ternyata bukan hanya patung es yang dingin. Dia memiliki gairah dan visi yang jelas, setidaknya untuk pekerjaannya. Saat acara itu berakhir dan para tamu mulai membubarkan diri, Arthur menoleh padanya. "Kau tampil bagus malam ini, Ayu. Tetaplah seperti itu," ucapnya singkat, pandangannya lurus ke depan. Pujian singkat itu, meskipun datar dan tanpa ekspresi berlebih, membuat Ayu sedikit terkejut. Itu adalah pujian pertamanya dari Arthur sejak mereka menikah. Ia hanya mengangguk kecil, merasa aneh. Ia sadar, peran ini, peran sebagai Nyonya Blackwood yang sempurna, perlahan mulai melekat padanya. Batas antara Ayu yang asli, gadis sederhana dari Ubud, dan Ayu yang memerankan istri miliarder Arthur, mulai kabur. Seolah ia sedang terjerumus makin dalam ke dalam sebuah dunia yang tidak ia kenali, sebuah peran yang ia tak tahu sampai kapan harus ia mainkan, namun ia tak bisa lagi mundur. Beberapa minggu berlalu sejak Ayu pindah ke The Obsidian. Rutinitasnya sebagai Nyonya Blackwood semakin terbentuk, meski ia masih merasa seperti sedang berakting, memainkan peran yang semakin melekat di kulitnya, layaknya gaun sutra mahal yang kini sering ia kenakan. Setiap gerakan, setiap senyuman, setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti bagian dari naskah yang harus ia ikuti. Uang bulanan 100 juta rupiah dari Arthur terus mengalir lancar ke rekeningnya, dan kabar dari ibu pun semakin membaik. Ayah sudah melewati siklus kemoterapi pertamanya dengan hasil yang menjanjikan, meskipun tubuhnya masih sangat lemah dan membutuhkan istirahat total. Setidaknya, beban finansial yang selama ini menghimpit keluarga Ayu kini terangkat, dan itu adalah satu-satunya pelipur lara yang tulus di tengah sandiwara hidupnya yang penuh kepura-puraan. Arthur, seperti biasa, tetap menjaga jarak. Ia adalah sosok yang sangat sibuk, nyaris tak tersentuh. Ia hampir selalu berada di kantornya, menatap layar monitor dengan tatapan serius, atau bepergian ke luar negeri untuk urusan bisnis yang Ayu sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Ayu jarang bertemu dengannya kecuali saat ada acara resmi yang harus mereka hadiri bersama, di mana mereka harus menunjukkan kemesraan palsu di depan publik. Bahkan di dalam villa yang sama, mereka hidup terpisah, seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkan area pribadi mereka masing-masing, menjaga jarak fisik dan emosional yang ketat. Hanya Wayan, sang sopir, dan beberapa staf resort tertentu yang sesekali berinteraksi dengannya dengan ramah namun formal, seolah Ayu adalah seorang tamu penting. Suatu pagi yang cerah, Ayu sedang menikmati sarapan di balkon vilanya, menatap birunya laut yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi, ketika ponsel pintar yang diberikan Arthur kepadanya berdering. Nama Arthur tertera di layar. Itu adalah panggilan langsung darinya, sesuatu yang jarang sekali terjadi. Ayu sedikit terkejut. "Ayu?" Suara Arthur terdengar sedikit lebih tegang dari biasanya. Ada nada kegelisahan yang samar. "Nenek saya akan datang berkunjung. Dia akan tiba besok sore." Ayu menelan ludah. Ini adalah kejutan. "Nenek Anda? Baiklah, Tuan. Apa yang harus saya persiapkan?" "Dengar, Ayu.
Suara Arthur berubah menjadi lebih serius. Nadanya penuh peringatan. Nenek saya, Eleanor Blackwood, adalah wanita tua yang sangat keras kepala. Dia sangat tradisional, menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga dan warisan. Dia adalah alasan utama saya harus melakukan pernikahan kontrak ini. Dia mendesak saya untuk menikah dan memiliki keluarga demi kelanjutan garis keturunan Blackwood dan warisan yang besar. Jangan sampai dia tahu tentang kontrak kita. Dia sangat membenci kebohongan, terutama tentang hal-hal fundamental seperti pernikahan. Jika dia curiga, atau bahkan tahu, semuanya bisa berantakan. Bisa jadi dia akan menarik dukungan finansialnya dari bisnis saya, atau bahkan mencoret saya dari daftar warisan. Mengerti? Nenek Arthur? Ayu merasa ada tekanan baru yang jauh lebih besar menghimpit dadanya. Berbohong secara langsung kepada seorang nenek tua yang tampaknya sangat berkuasa dan berpengaruh, yang begitu dicintai oleh Arthur, itu adalah tantangan yang berbeda, jauh lebih sulit daripada sekadar berakting di depan kolega bisnis. Saya mengerti, Tuan. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk meyakinkannya. Bagus. Arthur menghela napas lega yang nyaris tak terdengar. Dia akan tinggal selama beberapa minggu, mungkin sebulan penuh. Selama dia di sini, kita harus benar-benar berhati-hati. Berusaha bersikap natural. Bersikaplah seolah kau benar-benar istriku yang bahagia, yang sudah lama ku nanti-nanti. Keesokan harinya, The Obsidian tampak lebih sibuk dan tegang dari biasanya. Seluruh staf, dari bellboy hingga manajer, terlihat ekstra sigap dan formal. Ayu mengenakan gaun sutra berwarna pastel yang lembut, pilihan Nia, rambutnya ditata elegan dengan gaya sanggul modern, dan make-up tipis yang membuatnya terlihat segar dan alami. Jantungnya berdebar kencang saat mobil mewah Arthur berhenti mulus di depan lobi utama resort, dan seorang wanita tua anggun keluar dari mobil, dibantu oleh Arthur yang kini terlihat sedikit lebih perhatian. Wanita itu, Eleanor Blackwood, sungguh memancarkan aura kebangsawanan. Ia memiliki rambut putih yang disanggul rapi dan elegan, mata biru tajam yang persis seperti Arthur namun memancarkan kehangatan yang kontras, dan senyum tipis yang penuh wibawa. Ia mengenakan gaun brocade berwarna marun yang mewah, lengkap dengan kalung berlian yang berkilauan di lehernya. Postur tubuhnya yang tegap dan cara bicaranya yang lugas namun anggun menunjukkan bahwa ia adalah wanita yang terbiasa memegang kendali dan dihormati. Eleanor, ini Ayu, istriku. Arthur memperkenalkan dengan senyum yang dipaksakan, sedikit lebih lebar dari senyumnya yang biasa. Nenek Eleanor menatap Ayu dari atas ke bawah, seolah menilai setiap inci dari dirinya. Ayu menahan napas, menunggu vonis. Lalu, senyum lebar yang tulus dan hangat terulas di wajah wanita tua itu. Astaga, Ayu, akhirnya aku bertemu denganmu. Sayang, Arthur jarang sekali bercerita tentangmu, tapi aku sudah tidak sabar ingin bertemu menantuku. Kau cantik sekali, persis seperti yang kubayangkan. Nenek Eleanor melangkah maju dan memeluk Ayu erat. Pelukan yang hangat dan tulus, bukan sekadar pelukan formal. Pelukan itu membuat Ayu sedikit terkejut, sekaligus merasakan gelombang kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan dari siapapun selain keluarganya. Ia membalas pelukan itu dengan canggung, berusaha menyembunyikan rasa bersalah yang tiba-tiba muncul. Eleanor terlihat jauh lebih ramah dan terbuka dari yang ia bayangkan. Selama beberapa hari berikutnya, Eleanor Blackwood benar-benar mengambil peran sebagai nenek mertua yang penuh kasih sayang dan penuh perhatian. Dia sering menghabiskan waktu dengan Ayu, mengajaknya minum teh di teras villa sambil menikmati pemandangan laut, berjalan-jalan santai di sekitar taman resort, atau sekadar berbincang tentang Bali dan kehidupannya. Eleanor menanyakan banyak hal tentang Ayu, tentang bagaimana ia dan Arthur bertemu, ceritakan lagi, sayang, detailnya. Tentang impian mereka sebagai pasangan, dan bahkan tentang rencana mereka untuk memiliki anak di masa depan. Setiap kali Eleanor bertanya tentang kisah cinta mereka yang romantis, Ayu harus berimprovisasi dengan cepat, menyambung cerita-cerita yang sudah ia dan Arthur sepakati. Ia menceritakan versi dongeng yang sudah ia siapkan, tentang pertemuan mereka yang tak terduga di sebuah galeri seni di Seminyak. Tentang Arthur yang jatuh cinta pada pandangan pertama, pada kesederhanaan dan kecantikannya, dan bagaimana mereka,
segera menyadari bahwa mereka ditakdirkan bersama setelah beberapa kali pertemuan rahasia. Arthur, yang sesekali bergabung dengan mereka, akan mengangguk atau menambahkan detail kecil yang mendukung cerita Ayu. Dengan senyum yang anehnya terlihat lebih rileks dan alami dari biasanya, seolah ia sendiri mulai menikmati permainan itu. Ayu mulai menyadari satu hal, Eleanor sangat menyukainya. Dia senang melihat Ayu, memuji selera berpakaiannya, yang sebenarnya dipilihkan Nia, dan tampak bahagia melihat Arthur menikah dan menetap, seolah beban berat di pundaknya terangkat. Kehadiran Eleanor justru menciptakan konflik baru yang tak terduga dalam diri Ayu. Di satu sisi, Ayu merasa sangat bersalah karena membohongi wanita tua yang begitu baik dan tulus itu. Namun di sisi lain, ia juga merasakan kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan dari sosok nenek, sebuah perhatian layaknya seorang cucu kandung. Nenek Eleanor sering mengeluh tentang Arthur yang terlalu fokus pada bisnis dan kurang perhatian pada Ayu, seringkali dengan nada yang sedikit menggoda. Arthur, kau harus lebih banyak meluangkan waktu untuk istrimu. Dia cantik dan baik hati, jangan sampai kau sia-siakan. Nenek ingin melihat kalian berdua lebih mesra. Eleanor akan menegur Arthur di depan Ayu, membuat Arthur hanya bisa mengangguk dan tersenyum kikuk. Wajahnya sedikit memerah karena malu. Momen-momen itu membuat Ayu sedikit geli, sekaligus anehnya, merasa sedikit terlindungi di bawah sayap Eleanor. Suatu malam, saat Eleanor tertidur pulas di sofa di villa mereka setelah seharian berkeliling Bali, Arthur masuk ke villa. Ia melihat Eleanor, lalu menatap Ayu. Kau melakukannya dengan sangat baik, Ayu, bisiknya, suaranya lebih lembut dari biasanya, nadanya tulus. Nenekku benar-benar menyukaimu. Dia bahkan bilang kau lebih baik dari semua tunangan yang pernah kurekomendasikan. Ayu hanya mengangguk, hatinya berdesir. Ia menatap Eleanor yang terlihat damai dalam tidurnya, dengan senyum tipis di bibirnya. Perasaan aneh mulai tumbuh di hati Ayu. Apakah peran ini, yang tadinya ia benci dan anggap sebagai kutukan, justru memberinya sesuatu yang ia butuhkan? Kehangatan dari seorang keluarga baru? Atau itu hanya jebakan dari sangkar emas yang semakin dalam, menariknya ke dalam ilusi yang ia sendiri tidak bisa bedakan dari kenyataan? Kebohongan ini semakin lama semakin terasa nyata. Kehadiran nenek Eleanor Blackwood di The Obsidian tak ubahnya sebuah gempa bumi kecil yang perlahan meretakkan lapisan es yang selama ini membekukan hubungan Ayu dan Arthur. Arthur, yang biasanya kaku, dingin, dan hanya berinteraksi seperlunya, kini dipaksa untuk lebih sering berada di dekat Ayu, terutama saat nenek Eleanor ada di antara mereka. Mereka makan malam bersama setiap malam, seringkali di ruang makan pribadi villa yang mewah, dengan nenek Eleanor duduk di antara mereka, mengamati setiap gerak-gerik, setiap pandangan, seolah ia adalah seorang detektif yang tengah mencari bukti kebersamaan yang tulus. Tak jarang, nenek Eleanor akan menggenggam tangan Ayu atau Arthur, bahkan kadang menyatukan tangan mereka di atas meja, sambil tersenyum penuh arti. Begini kan, nenek jadi tenang melihat kalian. Momen-momen itu membuat Ayu dan Arthur harus saling melempar senyum canggung yang terasa palsu. Namun juga semakin mendekatkan mereka dalam sandiwara ini, seolah mereka adalah dua aktor yang sedang berkolaborasi. Di bawah pengawasan ketat Eleanor, Arthur terlihat lebih rileks, atau setidaknya, ia berusaha keras untuk terlihat demikian. Ayu memperhatikan bagaimana Arthur akan sesekali tertawa kecil, sebuah tawa pelan yang tak pernah Ayu dengar sebelumnya, saat nenek Eleanor bercerita lelucon atau kisah masa muda yang lucu. Matanya yang tajam itu juga akan melembut saat menatap wanita tua itu, seolah Eleanor adalah satu-satunya orang di dunia yang bisa menembus benteng pertahanannya. Sisi kemanusiaan Arthur yang selama ini tersembunyi di balik lapisan es yang tebal, mulai sedikit terlihat, menyiratkan bahwa di balik facade dinginnya, ada seorang manusia yang lebih kompleks. Ayu mulai melihat bahwa Arthur juga memiliki kelemahan, mungkin juga kesepian yang sama dengannya. Sebuah kesepian yang tersembunyi di balik kekayaan dan kesibukannya. Suatu sore yang terik, nenek Eleanor bersikeras ingin melihat Ayu dan Arthur berenang bersama di kolam privat villa mereka. Kalian kan pengantin baru, harusnya banyak quality time, serunya riang. Ayu kaget, karena ia tahu Arthur hampir tidak pernah bersantai, apalagi berenang di siang bolong. Ia selalu terlihat sibuk dengan tumpukan dokumen atau panggilan telepon penting. Namun, Arthur,
Dengan wajah sedikit masam yang disembunyikan di balik senyum tipis untuk neneknya, akhirnya menyetujui. Ia mengenakan celana renang sederhana, sementara Ayu mengenakan baju renang satu potong berwarna gelap yang diberikan Nia. Mereka berdua masuk ke kolam, berenang beberapa putaran sambil sesekali nenek Eleanor bersorak dari tepi kolam, seolah sedang menonton perlombaan. Ini adalah pertama kalinya Ayu melihat Arthur di luar setelan jasnya yang kaku. Tubuhnya yang atletis dan bugar terpampang jelas, membuat Ayu sedikit salah tingkah dan jantungnya berdesir aneh. Ketika mereka beristirahat di tepi kolam, nenek Eleanor menghampiri, membawa 2 buah handuk tebal dan minuman segar. "Arthur, kau harus lebih banyak meluangkan waktu seperti ini bersama istrimu. Dia ini mutiara yang berharga, Arthur. Jangan sampai kau sia-siakan," Eleanor berkata dengan nada setengah mengomel, lalu berbisik pada Ayu sambil mengedipkan mata. "Pria ini terlalu sibuk dengan bisnisnya. Sayang, kau harus sedikit melunakkannya. Dia perlu sentuhan wanita." Arthur hanya tersenyum tipis, tapi Ayu menangkap sedikit rona merah samar di telinganya, sebuah tanda bahwa ia sedikit malu atau merasa canggung. Ia menyadari bahwa di balik semua kekuasaan dan ketegasannya, Arthur juga masih seorang cucu yang patuh pada neneknya. Tidak ingin mengecewakan satu-satunya anggota keluarga yang tampaknya benar-benar peduli padanya. Momen-momen seperti ini, di mana nenek Eleanor dengan tulus mencoba mendekatkan mereka, perlahan mulai mengikis batas-batas tak terlihat yang mereka bangun, seolah membuat mereka menjadi lebih nyata sebagai pasangan. Di sisi lain, Ayu juga merasakan pergolakan batin yang semakin intens. Kehangatan nenek Eleanor, yang seolah menjadi nenek kandungnya sendiri dengan segala perhatian dan kasih sayangnya, membuat rasa bersalah Ayu semakin membesar. Ia membohongi wanita tua yang begitu baik hati, yang kini begitu menyayanginya. Terkadang, saat nenek Eleanor memeluknya dan berkata betapa ia bahagia Arthur menemukan Ayu, hati Ayu terasa teriris, diserang rasa bersalah yang menusuk. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya, mengungkapkan beban yang ia pikul, namun ketakutan akan konsekuensinya, kehilangan uang untuk pengobatan ayah yang kini mulai menunjukkan kemajuan, dan tentu saja, kemarahan Arthur yang bisa saja mengakhiri semua ini, menahannya dengan kuat. Konflik lain muncul ketika Ayu semakin sering mengamati Arthur. Ia melihat bagaimana Arthur bekerja keras, bagaimana ia berinteraksi dengan stafnya, memberikan arahan yang jelas namun tegas, bagaimana ia memecahkan masalah kompleks dengan kepala dingin. Ia melihat dedikasi dan kecerdasan yang luar biasa di balik aura sombongnya. Arthur bukan hanya pria bule kaya yang kebetulan beruntung. Ia adalah seorang pebisnis yang brilian, visioner, dan bertanggung jawab. Momen-momen kecil mulai terjadi yang tanpa sengaja mendekatkan mereka. Arthur yang secara tak sengaja menjatuhkan buku tebalnya dan Ayu sigap memungutnya. Mata mereka bertemu sesaat dengan kilatan aneh. Atau saat Ayu melihat Arthur sedang menelepon dengan wajah lelah di tengah malam, ia diam-diam membawakan Arthur secangkir teh hangat atau segelas air putih, tanpa banyak bicara. Interaksi-interaksi singkat itu, yang tanpa sepengetahuan nenek Eleanor, mulai menciptakan retakan-retakan kecil di dinding es yang memisahkan mereka, seolah cahaya mulai menembus kegelapan. Suatu malam, setelah nenek Eleanor tertidur pulas di sofa di ruang keluarga villa, Arthur dan Ayu duduk di ruang keluarga yang remang-remang, masing-masing dengan buku di tangan, berpura-pura membaca. Suasana hening, hanya ada suara ombak dari kejauhan yang memecah keheningan. Tiba-tiba, Arthur meletakkan bukunya, memecah kesunyian. "Bagaimana kabar ayahmu?" tanyanya. Suaranya pelan, sedikit lebih dalam dari biasanya, dan tak terduga. Ini adalah pertama kalinya ia menanyakan hal pribadi tentang keluarga Ayu sejak mereka menikah. Sebuah pertanyaan yang menunjukkan sedikit perhatian di luar kontrak. Ayu terkejut. Ia mengangkat kepala, menatap Arthur yang kini menatapnya lurus. "Sudah lebih baik, Tuan. Kemoterapinya berjalan lancar. Ibu bilang dia sudah bisa makan lebih banyak, dan batuknya berkurang." Arthur mengangguk pelan, tatapannya kosong menatap halaman buku yang terbuka di pangkuannya. "Baguslah. Saya harap dia bisa sembuh total." Kata-kata itu, meskipun sederhana dan singkat, terasa begitu tulus, bukan sekadar basa-basi. Ayu merasakan gelombang hangat menjalar di dadanya, sebuah perasaan yang tidak bisa ia definisikan. Itu bukan lagi Arthur yang hanya berbicara tentang kontrak atau bisnis semata.
Itu adalah Arthur yang menunjukkan sedikit empati, sedikit sisi manusiawinya yang tersembunyi. Dinding es itu, yang selama ini mereka jaga dengan kokoh, kini menunjukkan retakan yang semakin jelas, seolah akan segera runtuh. Ayu merasa ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang lebih dari sekadar perjanjian di atas kertas. Sesuatu yang membuatnya takut sekaligus penasaran. Sebuah perasaan yang bisa menjadi bahaya besar bagi hati mereka berdua. Kehadiran Nenek Eleanor selama beberapa minggu terakhir secara tak terduga berhasil melunakkan Arthur, meskipun hanya sedikit. Ia memang masih dingin, terkadang kaku, dan selalu fokus pada pekerjaannya, membalas email atau menerima panggilan telepon penting di sela-sela waktu. Namun, ada perubahan kecil yang Ayu rasakan. Arthur sesekali bertanya tentang harinya. Bagaimana harimu hari ini, Ayu? Nenek tidak terlalu merepotkan, kan? Ia bahkan menawarkan secangkir teh hangat saat melihat Ayu membaca di balkon, atau bahkan menceritakan sekilas tentang proyek bisnis terbarunya, sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia lakukan. Dinding es di antara mereka tidak sepenuhnya runtuh, tapi retakan-retakan itu semakin lebar, memungkinkan secercah cahaya masuk, mengintip ke dalam sisi lain dari Arthur. Ayu bahkan mulai menyadari bahwa ia menikmati kebersamaan yang terpaksa itu, dan perasaan aneh yang mulai bersemi di hatinya, di luar nalar dan kontrak, semakin kuat, membingungkan dirinya. Kabar dari rumah juga semakin membaik, menjadi penyejuk di tengah dilema batinnya. Ayah menunjukkan perkembangan positif setelah beberapa siklus kemoterapi, dan meskipun tubuhnya masih sangat lemah dan harus beristirahat total, dokter memberikan harapan besar akan kesembuhannya. Uang yang dikirim Ayu benar-benar menyelamatkan mereka. Beban finansial yang selama ini menghimpit pundak Ayu terasa sedikit terangkat. Namun beban baru, yang lebih bersifat emosional dan menguras hati, kini mulai menghimpitnya dengan berat. Suatu siang yang terik, Ayu dan Nenek Eleanor sedang menikmati teh jahe hangat dan kudapan ringan di taman resort, di bawah naungan payung besar, ketika sebuah mobil sport merah mencolok dengan badi yang berkilau berhenti mulus di lobi utama. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita muncul dari dalam, memancarkan aura kepercayaan diri yang nyaris arogan. Ia tinggi, langsing, dengan rambut pirang ikal panjang yang tertata sempurna, mengenakan gaun desainer ketat berwarna putih yang menonjolkan lekuk tubuhnya, dan kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya. Kecantikannya tak terbantahkan, memukau siapapun yang melihatnya. Namun ada sesuatu yang dingin dan tajam di tatapannya, seolah ia adalah pemangsa. Nenek Eleanor yang biasanya ceria, tiba-tiba mengerutkan kening, senyumnya memudar. Astaga, itu Selena, bisiknya, nadanya tak suka, seperti ada sesuatu yang pahit yang baru saja ia rasakan. Ayu menoleh, bingung. Ia belum pernah melihat Arthur menampilkan reaksi seperti itu pada seseorang. Siapa? Nenek? Selena Dubois, jawab Nenek Eleanor dengan nada masam. Suaranya mengandung sedikit kepahitan. Mantan tunangan Arthur. Wanita ambisius yang hanya mengejar harta dan status. Dia membatalkan pertunangan mereka saat Arthur mengalami sedikit masalah finansial beberapa tahun lalu. Sekarang dia datang kemari lagi. Pasti ada maunya, dasar ular berbulu domba. Eleanor mendengus kesal. Jantung Ayu mencelos, sebuah getaran aneh menjalar di tubuhnya. Mantan tunangan? Sesuatu yang panas dan tidak menyenangkan, lebih mirip rasa cemburu, tiba-tiba menjalari dadanya. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia merasakan gelombang kecemburuan yang kuat, sebuah sensasi yang begitu asing, begitu tidak diharapkan. Bukankah ia hanya seorang istri kontrak, sebuah peran tanpa perasaan? Mengapa ia harus peduli dengan mantan tunangan Arthur? Selena langsung berjalan ke arah mereka, langkahnya anggun namun cepat, dengan senyum fake yang terlihat jelas di bibirnya. Oh, Eleanor, senang sekali bertemu denganmu lagi. Sayang. Ia memeluk Nenek Eleanor sekilas, formalitas belaka, lalu menoleh pada Ayu, tatapan matanya menusuk, menilai, seolah mencari tahu seberapa pantas Ayu berada di sana. Dan ini pasti istri baru Arthur? Ayu, kan? Aku Selena Dubois. Senang bertemu denganmu. Nada suaranya ramah, namun ada nada meremehkan yang terselip, seolah ia sedang berbicara dengan pelayan. Ayu memaksakan senyum,
mencoba menutupi kegugupannya. Ayu Blackwood, senang bertemu dengan Anda juga, Nona Dubois, ia membalas dengan tegas. Ia sengaja menambahkan nama belakang Arthur, sebuah tindakan yang ia sendiri tak sadari mengapa ia melakukannya, sebuah pertahanan diri yang spontan. Selena hanya tersenyum tipis, seolah geli dengan penekanan Ayu pada nama belakang itu. Tentu saja. Jadi, bagaimana kalian bisa bertemu? Arthur tidak pernah membicarakanmu sama sekali sebelumnya. Tatapan matanya menyelidik, mencoba menemukan kelemahan Ayu, sebuah celah dalam cerita palsu mereka. Nenek Eleanor menyela dengan cepat, matanya menatap Selena dengan tajam, seolah memperingati. Selena, tingkahmu. Arthur dan Ayu memiliki kisah yang indah, dan mereka sangat bahagia. Mereka saling mencintai. Eleanor menekan kata, mencintai, dengan sengaja, memberikan penekanan pada status Ayu. Selena hanya tertawa kecil, tawa yang terdengar dingin dan sinis. Tentu saja, aku yakin itu. Ia kemudian menoleh ke arah lobi tempat Arthur baru saja keluar dari lift, berjalan menuju mereka. Matanya langsung berbinar-binar. Oh, Arthur, darling, aku merindukanmu. Arthur tampak terkejut melihat Selena. Raut wajahnya yang tadinya rileks karena kehadiran neneknya, langsung berubah menjadi dingin, seperti kembali ke mode patung esnya. Selena, apa yang kau lakukan di sini? Suaranya datar, tanpa kehangatan sedikit pun. Aku hanya ingin melihat bagaimana resortmu berkembang, sayang. Dan tentu saja, bertemu dengan istrimu. Selena berkata manja, melangkah mendekati Arthur dan tanpa ragu menyentuh lengan jasnya, seolah ada hak kepemilikan. Ia bahkan menggeser tubuh Ayu sedikit demi sedikit, mencoba mendapatkan posisi yang lebih dekat dengan Arthur. Dari hari itu dan seterusnya, Selena Dubois menjadi bayangan yang menghantui, sebuah duri dalam daging. Ia sering muncul di resort, seolah kebetulan, selalu dengan alasan yang dibuat-buat, dan selalu berusaha berada di dekat Arthur, mencari perhatiannya. Ia sering melempar komentar sarkas atau pertanyaan menjebak kepada Ayu, mencoba meruntuhkan pertahanan Ayu, mencari tahu kebenaran di balik pernikahan itu. Ayu berusaha keras untuk tetap tenang dan profesional, mengingat dirinya hanyalah istri kontrak yang tidak punya hak untuk cemburu. Namun, setiap kali ia melihat Selena tersenyum genit pada Arthur, atau Arthur yang terpaksa berinteraksi dengannya karena tuntutan bisnis, ada rasa sakit yang muncul di hatinya, sebuah rasa sakit yang membuktikan bahwa perasaannya telah berubah. Konflik Ayu semakin dalam. Ia tidak hanya berjuang untuk menjaga rahasia pernikahannya dari nenek Eleanor yang baik hati, kini ia juga harus berjuang melawan rasa cemburu yang aneh dan tak beralasan ini. Apakah ia benar-benar jatuh cinta pada Arthur? Pria dingin yang mengikatnya dengan kontrak, pria yang dulu ia benci karena telah membelinya? Atau hanya rasa terancam karena statusnya sebagai istri, sedang diuji oleh kehadiran wanita lain yang jauh lebih sempurna di mata dunia? Suatu malam, setelah Selena makan malam di resort dan terus-menerus menempel Arthur, memamerkan kedekatan masa lalu mereka, Ayu kembali ke vilanya dengan hati yang perih dan pikiran kalut. Ia melihat Arthur di balkon kantornya, menatap laut dengan tatapan kosong, bahunya terlihat lebih berat dari biasanya. Ayu ingin menghampirinya, ingin menanyakan tentang Selena, ingin tahu apakah Arthur masih menyimpan perasaan untuk wanita itu, apakah hatinya masih terpaut pada masa lalu. Namun, ia teringat kontrak mereka. Jangan menanyakan urusan pribadi. Batas itu terasa begitu nyata, memisahkannya dari Arthur. Ia merasa terjebak dalam sangkar emas ini. Antara peran yang harus ia mainkan, rahasia besar yang harus ia jaga mati-matian dari nenek Eleanor, dan perasaannya sendiri yang kini mulai tak terkendali, tumbuh di luar nalar. Bayangan Selena yang menghantui menjadi pemicu, memaksa Ayu untuk menghadapi pertanyaan yang paling ia takuti. Apa yang sebenarnya ia rasakan untuk Arthur Blackwood? Dan bagaimana ia akan bertahan jika hatinya sendiri yang kini mulai sakit? Kehadiran Selena Dubois di The Obsidian tak hanya membawa kecemburuan bagi Ayu, tetapi juga ketegangan yang konstan. Selena adalah duri dalam daging, selalu ada di sekitar Arthur, sesekali muncul di acara-acara resort, atau bahkan secara terang-terangan mengunjungi Arthur di kantornya dengan dalih urusan bisnis. Setiap kali Selena muncul,
Arthur akan menjadi lebih kaku, dan Ayu bisa merasakan tatapan mata Selena yang tajam, mencoba menguak kelemahan atau kebohongan dalam peran istri bahagia yang Ayu mainkan. Nenek Eleanor, yang semakin menyayangi Ayu, menjadi tameng tak terduga. Ia selalu membela Ayu dan menunjukkan ketidaksukaannya pada Selena. Wanita itu tidak tahu malu. Arthur sudah punya istri sebaik Ayu. Seringkali ia bergumam pada Ayu, yang hanya bisa tersenyum masam. Namun, Eleanor juga semakin ingin melihat kemesraan yang nyata dari cucu dan menantunya, yang membuat Arthur dan Ayu harus lebih berhati-hati. Suatu sore, Nenek Eleanor mengusulkan agar mereka semua, Arthur, Ayu, dan dirinya, menghabiskan malam di villa privat keluarga yang lebih terpencil, jauh dari hiruk-pikuk resort. Kita bisa memasak bersama, seperti keluarga sungguhan, usulnya dengan mata berbinar. Arthur tidak bisa menolak permintaan neneknya. Ayu merasa cemas, karena di tempat yang lebih intim, menjaga peran akan jauh lebih sulit. Setibanya di villa keluarga yang terletak di perbukitan dengan pemandangan sawah terasering, suasana memang terasa lebih akrab. Nenek Eleanor sibuk di dapur, ditemani Ayu yang mencoba membantu sebisanya. Sementara Arthur terlihat sedikit lebih santai, duduk di teras membaca buku. Ayu beberapa kali melihat Arthur melirik ke arahnya, tatapan yang tak bisa ia artikan. Saat makan malam, Nenek Eleanor kembali mengenang masa lalu Arthur dan Selena. Dulu, Arthur dan Selena adalah pasangan yang sempurna di mata publik. Tapi nenek selalu tahu Selena bukan yang terbaik untuk cucuku, ujar Eleanor sambil menatap Arthur. Dia hanya tertarik pada nama besar keluarga kita. Beruntunglah kamu, Arthur, kau akhirnya menemukan Ayu yang tulus. Arthur mengangguk singkat, melirik Ayu sekilas. Ayu menunduk, merasa bersalah. Ini adalah kebohongan yang semakin rumit. Puncak ketegangan terjadi setelah makan malam. Nenek Eleanor, yang sedikit mabuk anggur, bersikeras ingin melihat album foto keluarga lama yang ia bawa. Arthur, yang biasanya menolak, kali ini tak bisa berkutik. Ayu duduk di samping Arthur, membolak-balik lembaran album. Ada foto-foto Arthur kecil, foto-foto keluarga Blackwood di berbagai negara, dan kemudian, ada beberapa foto Arthur dengan Selena. Selena terlihat sangat menawan, berpose mesra dengan Arthur di berbagai acara glamor. Ayu merasakan sentakan nyeri melihat foto-foto itu. Arthur terlihat lebih rileks, bahkan tersenyum lebar di beberapa foto bersama Selena, senyum yang belum pernah Ayu lihat darinya. Rasa cemburu kembali mencubit hatinya. Apakah Arthur pernah mencintai Selena dengan tulus? Ini foto saat Arthur dan Selena bertunangan, kata Nenek Eleanor, menunjuk sebuah foto di mana Arthur dan Selena berpegangan tangan, memamerkan cincin. Mereka nyaris menikah. Tapi untunglah Selena lari entah kemana saat Arthur sedikit mengalami kesulitan. Tak tahu diuntung. Tiba-tiba, sebuah foto jatuh dari sela-sela halaman album, tepat di pangkuan Nenek Eleanor. Itu adalah selembar kertas tipis yang Ayu kenali dengan sangat baik. Kontrak pernikahan mereka. Sebuah kopi kecil yang diberikan notaris pada Arthur. Ayu tidak tahu bagaimana kertas itu bisa terselip di sana. Mata Nenek Eleanor membulat. Ia mengambil kertas itu, mengerutkan kening membaca judulnya, Perjanjian Pranikah dan Kontrak Pernikahan Arthur Alexander Blackwood dan Ayu Dewi. Darah Ayu seketika berdesir. Arthur, yang biasanya selalu tenang, terlihat panik. Ia berusaha merebut kertas itu, namun Nenek Eleanor menahannya. Jelaskan ini, Arthur. Apakah kau membohongi nenek? Apakah pernikahan ini palsu? Ayu melihat air mata mulai menggenang di mata Nenek Eleanor. Wanita yang begitu baik hati itu kini merasa dikhianati. Rasa bersalah menghimpit Ayu. Ia ingin jujur, menjelaskan semuanya. Namun Arthur tiba-tiba meraih tangannya, mencengkeramnya kuat, seolah memperingati. Nenek, ini salah paham. Arthur berusaha menjelaskan, suaranya sedikit gemetar. Ia melirik Ayu, mata mereka bertemu. Ada sebuah sinyal di mata Arthur, sebuah permintaan yang mendesak. Ini hanya perjanjian bisnis yang kami satukan dengan perjanjian pernikahan untuk kepentingan warisan keluarga. Aku tidak ingin nenek khawatir jadi tidak kuberitahu.
Ayu, melihat ekspresi putus asa Arthur dan kemarahan Nenek Eleanor, tahu ia harus ikut berakting. Benar, Nenek. Ia mencoba menimpali, suaranya berusaha setenang mungkin meski hatinya berdegup kencang. Arthur hanya ingin memastikan semuanya transparan di mata hukum, terutama karena bisnisnya sangat besar. Tidak ada yang salah, Nenek. Nenek Eleanor menatap mereka berdua, bergantian, mencoba membaca kebohongan di mata mereka. Ekspresinya masih ragu. Namun ada secercah kelegaan melihat Ayu membela Arthur. Tapi kompensasi bulanan. Arthur menghela napas. Itu untuk manajemen rumah tangga. Nenek, Ayu bertanggung jawab penuh atas segala kebutuhan rumah tangga dan operasional villa kita. Itu adalah bagian dari kesepakatan kami, agar Ayu memiliki otoritas penuh di rumah ini. Arthur mencoba meyakinkan, membuat alasan yang terdengar masuk akal namun absurd. Nenek Eleanor masih ragu, tapi sepertinya ia tidak bisa menemukan celah lain. Ia menghela napas panjang, tatapannya melembut sedikit. Baiklah, tapi aku tidak suka kalian menyembunyikan hal sepenting ini dariku. Aku hanya ingin melihat kalian bahagia. Ketegangan mereda, namun meninggalkan jejak yang dalam. Rahasia mereka nyaris terbongkar. Ayu dan Arthur saling pandang. Sebuah pemahaman tanpa kata terjalin. Mereka baru saja melewati badai bersama, dan dalam krisis itu, mereka secara tidak sengaja bekerja sama lebih erat dari sebelumnya. Dinding es itu, kini, bukan hanya retak, tapi nyaris hancur. Malam setelah insiden kontrak yang nyaris terbongkar itu, suasana di villa terasa aneh. Nenek Eleanor akhirnya pergi tidur setelah drama kecil tersebut, meninggalkan Ayu dan Arthur dalam keheningan yang tegang. Arthur duduk di sofa, menghela napas panjang, sementara Ayu berdiri di dekat jendela, menatap pemandangan malam yang gelap. Jantungnya masih berdebar, bukan hanya karena ketakutan rahasia mereka terkuak, tapi juga karena cara Arthur membelanya. Kau baik-baik saja? Tanya Arthur, memecah keheningan. Suaranya terdengar lelah. Ayu menoleh. Aku tidak tahu. Aku hanya merasa bersalah pada Nenek Eleanor. Dia begitu baik pada kami, dan kami membohonginya. Suaranya bergetar. Arthur mengangguk. Aku tahu. Dia memang sangat berharga bagiku. Aku tidak ingin dia kecewa. Ia kemudian menatap Ayu. Kau bertindak cepat tadi. Terima kasih. Kau menyelamatkan situasi. Pujian itu, lagi-lagi, membuat Ayu sedikit terkejut. Arthur jarang sekali memberikan apresiasi. Kita kan berada di kapal yang sama, Tuan Arthur. Balas Ayu, mencoba bersikap santai, meski hatinya tidak. Arthur tersenyum tipis, senyum yang jarang Ayu lihat. Panggil aku Arthur saja. Bukan Tuan. Kita sudah menikah, kan? Ayu mengangguk. Arthur. Mengucapkan nama itu terasa aneh, lebih akrab, dan entah mengapa, membuat perutnya berdesir. Arthur kemudian berdiri dan berjalan ke arah jendela, berdiri di samping Ayu. Keduanya menatap keluar, ke arah pohon-pohon yang bergoyang ditiup angin malam. Tentang Selena, Arthur memulai, nadanya berubah serius. Aku tahu dia membuatmu tidak nyaman. Dia adalah masa lalu. Dia tidak berarti apa-apa bagiku sekarang. Ayu menahan napas. Ini adalah pengakuan. Arthur sedang menjelaskan sesuatu yang personal, di luar kontrak mereka. Dia terlihat sangat mencintaimu. Ucap Ayu pelan, tak bisa menahan diri. Arthur menghela napas panjang. Dia mencintai statusku, kekayaanku, bukan diriku. Ketika bisnisku mengalami kemunduran kecil beberapa tahun lalu, dia meninggalkanku begitu saja, tanpa melihat ke belakang. Dia hanya kembali sekarang karena ia tahu bisnisku sukses lagi. Aku tidak akan pernah memaafkan pengkhianatan itu. Ada nada kepahitan yang jelas dalam suaranya, sesuatu yang baru Ayu dengar. Ayu menoleh, menatap wajah Arthur. Di bawah cahaya remang-remang, ia melihat ada luka di mata pria itu. Luka yang tertutup rapat oleh dinding es. Ia menyadari bahwa Arthur, di balik semua kesuksesan dan kekuasaannya, juga adalah manusia yang pernah terluka.
Aku minta maaf, kata Ayu. Tulus. Arthur menoleh, tatapannya sedikit melembut. Tidak apa-apa. Kau tidak perlu merasa bersalah. Justru, kau membuat nenekku bahagia. Dan itu sangat berarti bagiku. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Namun kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Tidak ada lagi ketegangan, melainkan sebuah pemahaman yang baru. Ayu merasa ikatan tak terlihat mulai terjalin di antara mereka, melampaui kontrak. Ada rasa saling percaya yang mulai tumbuh. Tiba-tiba, badai tropis yang kuat pecah di luar. Angin menderu kencang, disusul suara guruh yang menggelegar dan hujan deras yang menghantam jendela. Listrik di villa langsung padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Ayu terlonjak kaget. Ia benci gelap dan suara petir. Ia tanpa sadar berpegangan pada lengan Arthur. Arthur merasakan ketakutan Ayu, secara refleks membalas genggaman tangan Ayu. Jangan khawatir, bisik Arthur, suaranya lebih dekat dari yang Ayu bayangkan. Hanya badai kecil. Generator akan segera menyala. Di tengah kegelapan dan suara badai, tangan Arthur menggenggam tangan Ayu erat. Kehangatan sentuhan itu, yang tadinya hanya bagian dari peran, kini terasa nyata, menenangkan. Ayu menyadari bahwa ia tidak lagi takut pada gelap, atau pada badai. Ia juga tidak lagi takut pada Arthur. Justru, ia merasa aman di samping pria ini. Dalam kegelapan, di tengah suara badai, Ayu akhirnya mengakui pada dirinya sendiri. Ia tidak hanya merasa aman, tetapi juga merasa nyaman. Bahkan, mungkin, ia mulai menyukai Arthur. Mungkin, perasaan yang ia kira cemburu pada Selena adalah sesuatu yang lebih dalam. Pengakuan ini terasa seperti petir yang menyambar. Namun anehnya, tidak terasa menakutkan sama sekali. Cahaya listrik kembali menyala, menerangi ruangan. Arthur melepaskan genggaman tangannya, seolah tersadar dari momen itu. Wajahnya kembali menunjukkan ekspresi datar, namun Ayu bersumpah ia melihat sedikit rona merah di pipi Arthur, sebelum pria itu berbalik dan berkata, "Aku akan memeriksa generator. Kau tidurlah." Ia pergi, meninggalkan Ayu sendirian dalam keheningan yang kembali. Namun, kali ini, keheningan itu tidak hampa. Ada sesuatu yang baru. Ada jejak kehangatan di telapak tangannya, dan pengakuan yang menggema di hatinya. Dinding es itu, kini, sudah runtuh sepenuhnya. Badai tropis yang menerpa malam itu menjadi metafora sempurna untuk badai emosi yang berkecamuk di hati Ayu. Sentuhan Arthur di tangannya, pengakuannya tentang Selena, dan kerentanan yang ia tunjukkan di tengah kegelapan, semuanya mengikis habis sisa-sisa dinding es yang selama ini ia bangun. Ayu menyadari bahwa perasaannya terhadap Arthur telah melampaui sekadar status kontrak. Ia merasakan kecemasan saat Selena mendekat, lega saat Arthur membela mereka di depan nenek Eleanor, dan kini, kehangatan yang tak terlukiskan setiap kali Arthur menunjukkan sedikit sisi manusiawinya. Keesokan paginya, langit sudah kembali cerah, seolah tak ada badai semalam. Nenek Eleanor bangun dengan semangat baru, seolah melupakan insiden kontrak. Ia justru sibuk membicarakan rencana perjalanan ke Tanah Lot, sebuah pura di tepi laut yang terkenal. Ayu dan Arthur, yang kini dipaksa untuk lebih sering berinteraksi secara fisik di depan neneknya, harus kembali memerankan pasangan yang mesra. Namun, kali ini, peran itu terasa sedikit berbeda. Ada kesadaran baru di antara mereka, sebuah pengetahuan yang tak terucap. Selama kunjungan ke Tanah Lot, Nenek Eleanor terus mendesak Arthur untuk menggandeng tangan Ayu, bahkan berpose untuk foto dengan pose romantis. Arthur melakukannya tanpa banyak protes. Tatapannya sesekali mencuri pandang ke arah Ayu. Ayu merasakan debaran jantung yang lebih kencang dari biasanya setiap kali tangan Arthur menggenggam tangannya. Sebuah sentuhan yang terasa anehnya pas. Di tengah keramaian turis, Ayu bahkan tertangkap basah tersenyum tulus saat Arthur menceritakan sebuah lelucon kecil kepada nenek Eleanor yang hanya bisa ia dengar. Malam harinya, setelah nenek Eleanor tertidur pulas, Arthur dan Ayu kembali duduk di ruang keluarga. Kali ini, tidak ada buku sebagai pengalih perhatian. Keheningan itu kini terasa nyaman, tidak lagi tegang. Nenek tampaknya sangat menikmati hari ini. Ayu memecah keheningan. Arthur mengangguk.
Ya, dia memang selalu menyukai petualangan. Dan dia sangat menyukaimu. Ia menoleh ke arah Ayu, tatapannya lebih lembut dari biasanya. Aku juga harus mengakui bahwa kau melakukan pekerjaan yang luar biasa. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa menghadapi nenekku yang cerewet. Ayu tersenyum tipis. Dia tidak cerewet. Dia hanya penyayang. Arthur mengangguk, lalu tatapannya beralih ke laut lepas. Aku minta maaf tentang semua ini, Ayu. Aku tahu ini tidak adil untukmu. Menikah dengan cara seperti ini. Aku mengerti, Arthur, Ayu memotongnya. Aku juga melakukannya demi ayahku. Kita sama-sama punya alasan. Arthur menoleh kembali padanya. Ada kesedihan samar di matanya. Tapi kau harus menyerahkan hidupmu untuk ini. Impam, apa yang kau inginkan di masa depan? Apakah kau ingin terus bekerja di kafe itu? Pertanyaan itu membuat Ayu terdiam. Impiannya? Ia sudah lama tidak memikirkan itu. Sejak ayahnya sakit, impiannya hanyalah kesembuhan ayah dan masa depan adik-adiknya. Aku tidak tahu lagi, jawab Ayu jujur. Dulu aku ingin membuka warung masakan Bali yang lebih besar, agar bisa membantu orang-orang dan melestarikan resep keluarga. Arthur terdiam sejenak. Warung masakan Bali. Ada nada penasaran dalam suaranya. Kau bisa memasak? Ayu mengangguk. Sedikit. Ibu yang jauh lebih jago. Tapi aku belajar banyak darinya. Arthur memalingkan wajahnya kembali ke laut, seolah sedang berpikir keras. Ayu tidak berani bertanya apa yang ada di pikirannya. Suasana kembali hening, namun tidak canggung. Kehadiran Arthur di sisinya terasa begitu nyata. Ayu menyadari bahwa kebersamaan ini, meskipun dimulai dari sebuah kontrak, telah melahirkan perasaan yang tak terduga. Rasa hormat, rasa aman, dan perlahan, bahkan mungkin, rasa suka yang lebih dari sekadar persahabatan. Ia memandang Arthur, yang terlihat begitu damai saat menatap kegelapan laut. Pria ini, yang dulu ia anggap sebagai patung es tanpa perasaan, kini terlihat begitu manusiawi di matanya. Perasaan baru ini terasa seperti sungai yang mengalir deras, membanjiri hatinya, menghanyutkan semua keraguan. Ayu tahu, ia sudah jatuh cinta pada Arthur Blackwood, pria dengan segudang rahasia dan dinding es yang mulai retak. Namun, pengakuan itu juga membawa ketakutan. Bagaimana jika Arthur tidak merasakan hal yang sama? Bagaimana jika ini semua hanyalah sandiwara baginya? Bagaimana jika kontrak ini berakhir, dan ia harus kembali ke kehidupannya yang dulu, tanpa Arthur? Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogoti hatinya. Tapi untuk malam ini, ia hanya ingin menikmati momen ini, di samping pria yang entah bagaimana, telah mengubah hidupnya, bukan hanya dengan uang, tetapi juga dengan kehadiran dan sentuhan yang mulai meruntuhkan hatinya. Kehadiran Nenek Eleanor selama beberapa minggu terakhir secara tak terduga berhasil melunakkan Arthur. Dinding es di antara mereka retak, digantikan oleh pandangan yang lebih lembut dan sentuhan singkat yang terasa lebih berarti. Ayu mulai menaruh harapan, meskipun ia tahu hubungan mereka berdasar kebohongan. Kabar baik dari ayahnya yang mulai pulih sedikit melegakan, namun beban emosional baru kini menghimpitnya. Nenek Eleanor kemudian mengumumkan pesta gala besar di The Obsidian untuk merayakan cinta mereka, dan Ayu tahu Selena Dubois, mantan tunangan Arthur, akan hadir. Ketegangan mulai terasa. Suatu sore, saat memeriksa daftar tamu di kantor Arthur atas permintaan Nenek Eleanor, Ayu tak sengaja melihat email terbuka di komputer Arthur. Judulnya, Selena Dubois, Proyek Investasi Baru. Rasa penasaran dan cemburu mendorongnya untuk membaca. Ayu lega. Ini hanya bisnis. Namun, ia menemukan kalimat balasan Arthur, "Mari kita bicarakan ini lebih lanjut. Mungkin makan malam pribadi, hanya kita berdua." Jantung Ayu mencelos. Makan malam pribadi? Hanya mereka berdua? Setelah semua yang Arthur katakan tentang Selena, kemarahan dan rasa sakit melanda dirinya. Apakah Arthur hanya mempermainkannya? Tepat saat itu, Arthur masuk kantor dan melihat Ayu di depan komputernya. Wajahnya langsung mengeras. "Apa yang kau lakukan di sini, Ayu?"
Mengapa kau membuka emailku? Suaranya dingin dan tajam. Ayu menatapnya, air mata menggenang. Makan malam pribadi? Dengan Selena? Setelah semua yang kau katakan padaku tentang dia? Suaranya bergetar. Arthur menghela napas, frustrasi. Kau salah paham, Ayu. Ini murni bisnis. Ada hal yang tak bisa dibicarakan di rapat formal. Bisnis? Atau kau masih punya perasaan padanya? Apakah aku hanya boneka bagimu, Arthur? Tanya Ayu, emosinya tumpah ruah. Aku harus menipu nenekmu setiap hari, berakting menjadi istrimu yang sempurna, dan kau? Kau masih ingin bertemu dengannya di belakangku? Arthur hanya terdiam. Wajahnya tanpa ekspresi, tidak membantah. Keheningan itu, lebih dari apapun, menyakitkan Ayu. Itu seolah mengonfirmasi ketakutan terbesarnya. Aku tidak menyangka kau akan melakukan ini, bisik Ayu, menatap Arthur dengan kecewa, air mata membasahi pipinya. Ayu berbalik, berlari keluar dari kantor dan mengunci diri di vilanya, menangis terseduh-seduh. Hatinya hancur. Ia telah jatuh cinta pada Arthur, pada bayangan pria di balik dinding esnya. Tapi kini, bayangan itu terasa seperti ilusi, dan ia kembali merasa sendirian dalam sangkar emasnya. Bayangan Selena dan email itu menghantuinya, meninggalkan jurang ketidakpastian yang menganga. Pesta gala malam itu terasa bagai siksaan bagi Ayu. Di tengah hiruk-pikuk kemewahan dan tawa palsu, hatinya remuk. Ia melihat Arthur berdiri di panggung, berbicara dengan karismatik kepada para tamu, dan kemudian ia melihat Selena di sisi Arthur, tersenyum bangga seolah mereka adalah pasangan serasi. Ayu tahu, ia tidak bisa lagi berpura-pura. Perasaan yang telah tumbuh di hatinya jauh lebih dalam dari sekadar kontrak, dan melihat Arthur bersama Selena terasa terlalu menyakitkan. Saat Arthur mendekatinya, mencoba berbicara, Ayu memotongnya. Aku tidak bisa lagi, Arthur, bisiknya, matanya berkaca-kaca. Ini terlalu sulit. Arthur menatapnya, ekspresinya sulit dibaca. Namun ada bayangan kesedihan di sana. Kau tidak bisa pergi sekarang, Ayu, nenekku. Aku tidak bisa terus berbohong, Arthur. Tidak padanya, tidak pada diriku sendiri, Ayu bersikeras. Aku tahu aku hanyalah kontrak, tapi ia tidak bisa melanjutkan. Selena, yang entah sejak kapan berada di dekat mereka, tersenyum sinis. Ada masalah, sayang? Melihat Selena, Ayu membuat keputusan. Ia tahu ia harus memilih antara martabatnya dan uang. Antara kebahagiaan palsu dan kejujuran yang menyakitkan. Keesokan paginya, Ayu sudah bersiap dengan koper kecilnya. Ia meninggalkan surat di meja Arthur, menjelaskan keputusannya untuk pergi. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada ayahnya, atau bagaimana ia akan melanjutkan hidup. Namun, ia tahu satu hal. Ia tidak bisa lagi menjadi Ayu Blackwood. Ia harus kembali menjadi Ayu Dewi, meskipun itu berarti menghadapi ketidakpastian. Ia meninggalkan The Obsidian, meninggalkan sangkar emas itu, tanpa menoleh ke belakang. Di jalanan Jimbaran yang sibuk, Ayu menarik napas dalam-dalam. Beban di hatinya memang berat, namun ada kelegaan aneh. Ia memilih dirinya sendiri. Ia memilih untuk jujur pada perasaannya, meskipun itu berarti melepaskan segalanya. Masa depan Ayu kini adalah kanvas kosong, penuh dengan ketidakpastian, namun juga penuh dengan kemungkinan. Ia hanya bisa berharap, suatu hari nanti, pilihannya ini akan membawanya pada kebahagiaan sejati.